Najla, aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah, sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis, pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu, harus mengurus keluarga, sumber daya manusia, dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Awas. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha Perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Hai selamat malam sisters. Apa kabarnya nih? Semoga sisters semua selalu sehat dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Diharjo sebagai moderator webinar pintar pada malam hari ini. Sister, saya ikut kelas webinar malam hari ini. Ada dari mana aja nih? Boleh langsung tulis-tulis di kolom chat asal kalian dari mana aja ya. Dan untuk sister saya mengikuti kelas malam hari ini, jangan lupa untuk share keseruan kelas webinar pintar di Instagram story akun kamu. Jangan lupa juga untuk tag @sisternet_id dan raih hadiah pulsa XL atau aktif sebesar 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung share sekarang juga di Instagram story kamu. Nah, sebelumnya buat yang belum tahu, saya mau menjelaskan sedikit nih tentang Sisternet ya. Sisternet ini adalah merupakan program CSR XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya, usaha yang dimiliki perempuan Indonesia dapat berkembang lebih pesat sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik dan berani naik kelas, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk lebih berkembang. Diluncurkan pada tahun 2015, Sisternet menyediakan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan Apple App Store. Bertujuannya untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasi kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Program Webinar Pintar sendiri adalah salah satu program Sisternet yang bertujuan untuk mengedukasi para perempuan. Narasumber yang dihadirkan pun memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, sisters, seorang pebisnis tentu nggak cuma memikirkan bagaimana usaha tetap bertahan, tetapi penting juga untuk mengetahui cara meningkatkan omset penjualan agar semakin banjir peminat. Biasanya pemilik usaha akan memberi penawaran menarik untuk konsumen seperti diskon atau membuat giveaway, tapi sepertinya itu aja nggak cukup sekarang. Nah, sisters, masih ada nih cara-cara lain untuk meningkatkan penjualan produk secara online maupun offline yang patut diketahui oleh para pemilik usaha.
Karena itu, agar usaha kamu kian berkembang dengan omset yang berlimpah, tentunya perlu konsep dan strategi pemasaran yang tepat. Maka, penting banget untuk kamu ikutan webinar kali ini untuk membahas tentang omset bisnis melimpah dengan teknik pemasaran digital. Nah, poin-poin yang akan dibahas dalam webinar pintar kali ini antara lain adalah yang pertama ada konsep dan jenis strategi pemasaran digital, yang kedua ada fungsi dan tujuan dari strategi pemasaran digital, ketiga implementasi 4 variabel pemasaran produk, ada produk, price, place, promotion untuk cuan yang kian melesat, keempat langkah dan contoh strategi pemasaran digital untuk produk secara umum dan berdasarkan bisnis kamu, dan yang terakhir adalah langkah-langkah menentukan budgeting untuk pemasaran produk. Nah, narasumber kita malam hari ini, beliau gak cuma sebagai pengajar, tapi juga sebagai penulis, motivator, dan beliau juga aktif sebagai penggiat agroindustri, halal, peneliti, dan penulis. Waduh, sampai ngap nih saya ngomongnya saking banyak nih, multitasking banget ya narasumber kita. Terus juga, wah belum tuntas, menjadi fasilitator pengembangan kelembagaan industri menengah dan kecil. Luar biasa banget nih malam hari ini narasumber kita. Juga sebagai penggiat pendidikan transformatif bagi pemuda melalui kegiatan wirausaha sosial berdampak, dan jangan lupa founder The Local Enablers. Keren banget narasumbernya pokoknya, nggak perlu lama-lama. Sebelumnya tapi saya mau jelasin dulu sedikit tata cara sebelum kelas kita dimulai ya. Oke, yang pertama, selama kelas, para peserta dimohon untuk memute mic-nya untuk menjaga kelancaran penyampaian materi oleh narasumber. Yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya ketika sesi Q&A dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat, ataupun ketika peserta nanti ingin bertanya menggunakan audio, nanti bisa klik tombol raise hand atau ketik mau bertanya di kolom chat, nanti akan dibantu diaktifkan audionya oleh tim dari Sisternet. Nanti semua pertanyaan akan dijawab ketika sesi tanya jawab, dan peserta diimbau untuk menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting di webinar pintar malam hari ini. Nah, langsung aja kita panggilkan ya narasumber kita pada malam hari ini. Kita udah ada nih bareng-bareng sama kita. Halo Bapak Dr. Dwi Purnomo STPMT. Selamat malam. Halo. Selamat malam, Mbak Aisyah, Sis Aisyah, halo. Sis Tadi mau dipanggilnya Aisyah. Bapak sih, harusnya panggilnya Bro Iya, dong. baru loh saya baru ngomong ini. Tapi khusus untuk di Sisternet, Pak Dwi ini harus saya panggil bro ya, biar lebih muda nih jiwanya. Masih muda sih. Pengen ya. Oke deh, kalau gitu mungkin teman-teman yang udah pada standby pasti udah gak sabar nih mau dengerin materi langsung dari Bro Dwi Purnomo. Mungkin tempat dan waktu saya langsung persilahkan. Apakah udah siap? Udah, thank you Sis Aisyah. Oke, silakan. By the way, saya tuh suka banget dipotong ya, jadi sangat senang kalau dalam penyampaian materi saya dipotong. Saya bisa dipotong kalau nggak ngerti atau mau nanya, boleh banget ya. Oke, siap. Nanti bisa teman-teman langsung ke kolom chat atau klik tombol raise hand-nya ya. Ya. Oke. Silakan Bro Dwi. Terima kasih Sis, terima kasih banyak teman-teman. Suara saya oke ya, kedengeran ya, mudah-mudahan oke. Oke, aman. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang digital marketing funnel, tapi nggak terlalu akan teknis kan, kita akan ngomongin dulu tentang mindset-nya dulu ya, karena kalau misalnya kita kejebak sama digital marketing, nggak pakai mindset, nanti tuh capek banget hidupnya, karena kita jadi kayak terjebak sama tools ataupun sama perangkat-perangkatnya. Padahal kesuksesan marketing itu juga harus paham dari mindset-nya dulu, baru skill-nya, baru tools-nya gitu ya. Kenapa kita kadang-kadang kita suka kesel menguasai tools digital marketingnya, tapi karena kita nggak paham bisnis prosesnya. Padahal yang paling penting itu kita pahamin dulu si proses bisnisnya, mindset-nya, baru kita terjun ke si tools-nya gitu. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Perkenalkan lagi, saya Dwi Indra Purnomo. Teman-teman bisa follow Instagram saya, selain follow Instagramnya Sisternet ya, sis @Dwi Indra Purnomo atau di @The Local Enablers. Saya pengen cerita dulu tentang saya dan The Local Enablers.
Jadi ini adalah sebuah ekosistem di mana banyak banget anak-anak muda dan juga yang berjiwa muda ya, yang pengen punya usaha, mengembangkan organisasi bisnisnya, ngumpul bareng dan kita saling menguatkan gitu ya sebagai jejaring. Ini bisa banget di follow juga at the local enablers. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga bahwa kita tuh udah usianya 13 tahun, berlokasi di Bandung, di mana saya dan the local enablers-nya awalnya ngumpul-ngumpul di musola kosan tuh di Jatinangor. Mungkin kalau anak-anak Unpad tahu tuh Jatinangor ya. Jatinangor tuh kayak Depoknya UI lah, dari Salemba, beda gitu. Famous lah ya pokoknya. Nah, famous banget ya. Orang-orang yang kuliah di Jatinangor tuh biasanya kejebak karena dia kira kuliah di Bandung, tahunnya tuh di pinggiran gitu ya. Iya Nah, bener. nah jadi dulu saya ngumpulin anak-anak di musola-musola gitu ya, kemudian ke hall kecamatan, ruang serbaguna, kemudian akhirnya berkembang jadi sebuah pergerakan. Gimana caranya membentuk sebuah ekosistem yang saling bantu untuk menguatkan bisnis-bisnis kita. Nah, hari ini kita ada di Bandung, di Jalan Ciwulan nomor 24, deket banget sama Gedung Sate. Jadi kalau misalnya kawan-kawan pengen belajar bareng sama Sisternet, sama The Local Enablers, feel free buat dikontak di DM, diundang, atau datang langsung ke tempat ngumpul-ngumpul kita di Jalan Ciwulan 24 Bandung ya, dan ini banyak banget. Nah, hari ini kita punya materi yang juga hasil dari pembelajaran kawan-kawan kita di The Local Enablers juga bareng saya selaku founders-nya. Nah, Sis Aisyah, kita masuk ya ke strategi pemasaran ya. Saya pengen Boleh banget diganggu. banget. Saya Boleh. pengen banget diganggu. Pokoknya pengen tektokan ya, bukan tiktokan. Nanti kalau Siap. tiktok kan nggak ada suaranya ya. Joget nanti Tektokan kita. gitu. Nah, kadang-kadang kita itu kalau Mas Arim itu suka lompat, namanya lompat sama solusi, lompat sama produk gitu. Karena kebanyakan asumsi bahwa produk kita tuh bakal laku. Padahal yang harus kita lakukan itu bukan gimana cara bikin lakunya, tapi gimana cara kita paham konsumennya dulu gitu. Nah, si asumsi-asumsi ini kadang-kadang jadi hal yang hal yang membantu yang merugikan kita karena tiba-tiba nggak laku karena kita selalu salah dalam mengartikan si kebutuhan pelanggannya. Nah, si marketing ini beda loh sama bisnis plan ya. Jadi kadang-kadang kita suka nggak bisa bedain mana marketing plan, mana bisnis plan. Kadang-kadang kita cuma bikin bisnis plan, tapi nggak didetailin ke market plan. Nah, kita hari ini kita akan coba memahami dari marketing plan sampai gimana cara eksekusinya. Nah, saya ada gambar nih di sini, bukan ngiklan ya, tapi ini bukan KFC juga, tapi bukan juga makanannya, tapi ini perusahaan masker yang didirikan sama perusahaan kosmetik dengan merek Dear Me Beauty. Saya nyebut merek aja ya, karena salah satu hal yang bisa dipelajari dari proses penjualan ini adalah proses kolaborasinya itu yang aneh banget gitu. Ada perusahaan ayam goreng, tapi si kosmetik, sesuatu hal yang nggak mungkin dilakukan di masa yang lalu. Nah, ini salah satu proses gimana caranya kita melakukan proses-proses marketing kan yang radikal ya. Kalau sekarang itu karena era digital, si proses kolaborasinya tuh bisa banget dilakukan antara cross industrial. Jadi kalau teman-teman sekarang yang ngumpul, dia punya istilahnya punya produk kopi tapi campur produk ulekan gitu, gimana caranya ulekan sama kopi itu tuh radical collaboration sama dilakukan. Nah, ini adalah salah satu proses penerapan gimana caranya kita melakukan proses marketing plan. Jadi nanti kita akan bermula dari menjelaskan tujuan dan strategi pemasaran. Nah, kadang-kadang kita tuh pengen jualan sebanyak-banyaknya, tapi nggak tahu tujuan. Pemasaran itu bukan sebanyak-banyaknya, tapi kalau sebanyak-banyaknya nanti kita jadi capek gitu, karena tujuannya itu sebanyak-banyaknya. Contoh sederhana ya, kalau misalnya gini, kita pengen jualan 1000 pieces gitu, 1000 pieces. Kita tuh harus tahu 1000 pieces itu kenapa angka 1000 pieces keluar gitu, bukan karena pengen 1000 pieces. Tujuannya itu bukan untuk 1000 pieces, tapi dengan 1000 pieces kita tuh sudah lebih dekat sama tujuan atau enggak. Seperti contoh kayak gini ya. Ada seorang ibu, dia punya 2 orang anak, kemudian dia punya 2 orang anak yang bisa disekolahkan dan biaya bulanannya itu kira-kira 5 juta. Maka dia akan menggunakan angka 5 juta itu diturunkan, gimana ya caranya agar saya bisa menghidupi anak saya.
Maka dari 5 juta itu diturunkanlah 1.000 pieces. Tapi kesalahan umum yang kita lakukan itu adalah bagaimana menjual sebanyak-banyaknya gitu. Bukan pada tujuannya, sehingga kita nggak bisa menjelaskan kenapa 1.000 pieces. Sehingga nanti ujungnya dalam proses marketing, kita tuh jadi capek karena tujuannya tuh besar-besaran, bukan sampai tujuannya. Tapi kalau kita udah tahu tujuannya, kemudian bisa membreakdown-nya jadi berapa pieces, dan secara konsisten kita ningkatin, itu akan berujung pada sesuatu yang gede banget gitu hasilnya. Jadi jangan kebalik gitu. Jadi tujuan kita berbisnis apa, turunin dulu seberapa banyak, karena kalau nggak diturunin, nanti kita jadi berat karena organisasinya belum tentu bisa ngikutin ketika kita punya penjualan yang banyak. Jadi kalau kita punya penjualan yang banyak, tapi tim kita nggak kuat, itu juga jadi runtuh juga gitu di ujungnya, karena kita ngoyo gitu. Nah, oleh karena itu, pastikan kita punya konsistensi, marketing plan step by step, bukan cuma lebih banyak jualannya, tapi apakah jualan kita lebih banyak diimbangi dengan kekuatan tim kita. Jadi nggak mungkin kita jualan banyak, tapi tim kita kedodoran. Karena tujuan dari usaha kita itu adalah sustainability, yaitu keberlanjutan, bukan gede-gedean. Makanya hati-hati sekali karena dalam marketing ini adalah sebuah proses di mana kita menurunkan tujuan dalam bentuk penjualan, dalam bentuk jumlah yang secara konsisten naik, tapi kita harus menyeimbangkannya gitu loh sama timnya, sama kondisi keuangannya, nggak cuma terkait tentang produk. Nah, jadi ini menjelaskan tujuan dan strategi pemasaran. Nah, kita belum masuk ke slide aja udah ngomongnya banyak ya. Gimana? Kira-kira bisa ditangkap nggak tentang tujuan sama besaran-besarannya ini? Bisa Sis dong, Aisyah. harusnya. Bisa dong. Canggih kan teman-teman dari Sisternet ini? Boleh langsung Canggih dilanjut, banget. Bro Dwi. Thank you. Sis, jadi ini yang mendasari kenapa kita mulai dulu mindset-nya ya. Jadi jangan sampai ke what-nya dulu apa yang kita jual sebanyak-banyaknya. Karena sebanyak-banyaknya itu belum tentu berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Maka tujuannya adalah keberlanjutan. Nah, oleh karena itu, nanti di ujung kita sampai ke ringkasan dan tujuan pemasaran, siapa yang bakal ditarget, strategi kontennya gimana, analisis kompetitornya gimana, ukuran-ukurannya apa aja atau KPI-nya, anggarannya gimana, kegiatan pemasarannya gimana, dan strategi pemasarannya gimana. Oke, nah dari awal, sering banget para sister ini ngerasa bahwa kenapa ya jualan saya nggak laku, gitu. Kenapa jualannya nggak laku? Nggak tiba-tiba laku juga kan? Nah, saya pengen tanya nih, ada hadiah nggak ya dari Sisternet? Kalau bener nih, pilih A atau B. Apa yang Anda hadirkan untuk pelanggannya ya, Sis ya? Apa yang Sister hadirkan untuk pelanggan? A atau B? Kondisi apa yang sebenarnya yang dibutuhkan sama pelanggan atau masyarakat? B. Atau B? B. B ya, jadi kita jualan produk ya. Nah, ini banyak banget nih yang jawab B, karena kita menghadirkan produk. Padahal yang harus kita jual itu bukan produknya, tapi kondisi setelah dia menggunakan produknya. Oleh karena itu, keterampilan memasarkan itu banyak ngomongin storytelling. Tapi storytelling itu harus menghadirkan kondisi yang dia peroleh setelah mengkonsumsi atau menggunakan produknya. Makanya bukan tentang ngomongin caption di Instagram, caption di TikTok, bukan. Si isi caption itu apa? Misalnya, saya lagi minum kopi nih, kopi, nggak kelihatan ya, warna kopi. Nah, kopi itu bukan tentang saya haus, tetapi justru kenapa saya minum kopi, karena saya pengen selama webinar ini mood saya naik gitu. Mood saya naik, cerah, maka kopinya itu nggak diminum langsung habis, tapi diemut-emut sedikit, kemudian moodnya jadi naik. Maka saya jualan kopi itu bukan karena kopinya sekedar enak, tapi justru si kopi ini bisa membawa mood kita naik gitu. Maka yang dijual itu bukan ini kopi Arabica, manisnya segini, nggak pakai gula yang buatan, nggak gitu. Nah, kebanyakan kita itu terjebak menjual produk dan mendeskripsikan produknya. Padahal kalau di pemasaran digital, justru yang paling penting itu storytelling-nya. Kondisi apa yang dihadirkan sama kita setelah
pelanggan itu mengkonsumsi atau pakai produk kita? Maka jawabannya adalah A. Maka beda banget sama dulu kalau kita tuh bilang produknya tuh spesifikasi gitu. Spesifikasi produk, saya jualan produk yang A, B, C. Maka kalau di era digital, di era storytelling ini adalah kamu pakai ini deh, kamu bakal yang ini sehingga kamu bisa ini. Nah itu. Bukan jualan kopi dengan spesifikasi A, B, C, D. Gimana? Ditangkap nggak nih? Jadi jawabannya A, bukan B. Reward Berarti effect-nya ya. boleh bertanya. Gimana? Boleh Berarti dong, silakan. terima kasih sebelumnya. Berarti ini yang dimaksud kita menghadirkan solusi kah atau bagaimana? Gimana? Menghadirkan solusi yang berarti ini yang Ya. Bapak maksud menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh customer gitu. Benar. Oh, Menghadirkan solusi, saya sepakat. Itu keren banget nih, keren banget. Jadi sis, bukan ngomongin produk, Oh, tapi bukan produk. ngomongin solusi. Ngomongin Oh, solusi, iya. benar, ngomongin solusi. Jadi kalau solusi itu diceritakan lewat storytelling, makanya jadi captionnya isinya storytelling. Nah, kalau kita ngejelasin di caption di Instagram atau di Facebook atau di TikTok ngomonginnya spesifikasi produk, itu bukan storytelling. Sehingga solusi itu biasanya digambarin sama storytelling. Ya, oke. Gimana sis? Mantap Oke ya. pokoknya. Boleh dilanjut Mantap. langsung. Lanjut. Nih sis, pertanyaan berikutnya. Mulai dari mana? Produk atau pelanggan kalau jualan? Oke, Pelanggan silakan dong. dijawab. Pelanggan ya? Pelanggan. Ih, keren. Berarti udah pada pinter nih ya. Kayaknya kalau udah pada pinter nggak usah terusin nih kayaknya. Waduh, jangan dong. Materinya daging nih kayaknya. Daging gitu ya. Nah, ini juga jadi mindset. Mulai dari produk atau pelanggan. Makanya kita ngomonginnya itu storytelling kalau dalam marketing digital. Bukan ngomongin produk, maka mulai dari pelanggan. Karena kita ngomongin kondisi pelanggan itu sekarang kayak apa, kemudian kita kasih produk, maka menghasilkan kondisi yang kayak apa. Jadi jawabannya adalah mulai dari pelanggan. Nah, ada pendekatannya sebenarnya untuk memahami marketing strategi kita ya. Ini namanya dua belah ketupat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya double diamond. Jadi diamondnya itu dua. Double diamond 1, double diamond 2. Double diamond yang pertama itu ngomongin tentang pahami pelanggannya dulu, baru berikan solusinya. Nah, kalau kita punya produk, stay dulu sama kebutuhan pelanggannya. Jangan kita masuk ke solusi dulu. Misalnya saya punya kopi. Jangan masuk, kamu butuh kopi? Enggak. Misalnya Sis Aisyah, kerja di Sisternet ya. Gimana, kapan waktunya ketika mulai bosen gitu. Diminta Sis Aisyah buat ngomongin perilaku dan culture atau kalau kerja di Sisternet kayak apa, di mana titik-titik menyenangkannya, di mana titik-titik membosankannya, disuruh cerita dulu. Jangan masuk ke langsung, saya punya kopi, nggak boleh gitu. Jadi ngomongin, lo gimana kerja di sana, enak nggak gitu. Nah itu menggali dulu. Makanya yang harus kita lakukan adalah memahami pelanggan, tapi kita nggak boleh bawa dulu kepentingan kita bahwa kita pengusaha kopi. Kita harus fokus dulu sama orangnya. Nah, seringkali yang kita lakukan itu suka buru-buru, sis, gue punya kopi, lo mau nggak? Gitu. Jadinya langsung datang. Harusnya tuh kopinya disembunyiin ya. dulu. Ditembak. Orang malah jadi males gitu kan. Makanya yang harus kita lakukan itu adalah kamu harus gali dulu harapan user. Life goals-nya apa? Lo ngapain tuh di Sisternet? Gimana kerjaan lo? Wah, gila, keren gitu ya. Kemudian, terus apa yang bisa gue bantu? Gitu. Biasanya dibuka dengan apa yang bisa gue bantu. Jadi pertanyaannya itu adalah, Isa, apa yang bisa gue bantu? Nah, nanti di tahapan kedua, ketika dia mengeluarkan, ya gue kadang-kadang suka stuck nih, gitu ya. Suka stuck nih kerjaan gue, gitu. Oh ya, cobain nih, kayaknya gue pas nih kalau buat stuck, cobain kopi gue dulu. Nah, baru masuk dari situ. Jadi, jangan terburu-buru. Memang ini namanya, istilahnya tuh slow thinking. Slow thinking itu beda sama Lola ya. Loadingnya lama, bukan. Slow thinking itu pelan-pelan, kita tuh ngomong, memahami pelanggan, melepaskan kepentingan bisnis kita dulu, fokus sama pelanggannya, sebenarnya si usernya pengen apa, sehingga kondisinya jadi lebih baik. Baru kita masuk ke double diamond yang kedua, kasih solusinya, bahwa kopi ini, gitu ya,
Artinya dikontekstualisasikan dengan produk sebagai solusi. Lo cobain deh baru kopinya. Nah, kadang-kadang kita tuh gagal karena kita langsung jump into solution, lompat sama solusinya gitu. Lo kopi gue enak, produknya ini. Gue nggak butuh kopi, gue butuhnya biar ini aja gitu, biar kerjaan gue bagus gitu. Sampai sini ada tanggapan nggak teman-teman dari si Double Diamond ini? Mulai nggak? Gimana teman-teman? Izin bertanya, Kak. Boleh, silakan Kak, Boleh. eksis. Silakan. Tadi gimana memahami pelanggan ya, contohnya yang tadi dicontohkan itu kok kerja, kemudian ini kopi, jadi nggak langsung ke produknya. Nah, sebenarnya saya itu masih agak bingung juga untuk produk saya itu fashion muslim gitu ya, Kak. Nah, ada ini nggak contoh-contoh kalimat yang, atau misalnya tadi proses menggali konsumen untuk dia bisa mengungkapkan keinginannya itu gimana, Kak? Untuk produk fashion. Nah, keinginannya ya. Jadi sebenarnya kita juga nggak boleh buru-buru untuk mengungkapkan keinginannya sama produk fashion. Jadi yang harus dilakukan itu adalah memahami pelanggan. Makanya harus punya keahlian untuk mengkontekstualisasikan gitu ya. Jadi yang harus kita gali itu adalah si orangnya tuh apa sekarang, konteksnya lagi apa, dia butuh apa, dan keinginan apa yang akan dia raih di masa yang akan datang. Baru kita mengkontekstualisasikannya sama fashion gitu. Jadi jangan buru-buru saya punya produk fashion. Tapi benar-benar pahami dulu dalam konteks orang ini trennya apa nih sekarang. Dia kebutuhannya apa nih. Nanti baru kita kontekstualisasikan. Arti kontekstualisasikan itu adalah ya kalau dalam bahasa singkatnya tuh nyambung-nyambungin gitu loh. Saya punya produk fashion tapi Sis Aisyah misalnya pengen punya kondisi kerjaan yang enak gitu. Nah, itu tuh harusnya dikontekstualisasikan sehingga orang tuh jadi nggak kaget sama produk kita yang kita tuh tiba-tiba tuh nyambungin produk. Nanti kalau misalnya kita maksa di awal, itu orang pada lari karena gue nggak butuh produk lu gitu. Makanya itu disebut si konsepnya tuh slow thinking. Nah, si konteks ini teman-teman, sister semuanya ya, yang menjadi penting itu adalah pelan-pelan. Makanya orang tuh kan nggak suka ya dipaksa, apalagi dengan media sosial yang kalau kita media sosial digital marketingnya hard selling, justru nggak akan laku. Susah banget kalau hard selling. Pertama, kita harus punya value. Kedua, kita punya saingan yang produk-produk orang lain jauh lebih murah. Makanya kita nggak bisa saingan dengan harga murah, tapi dengan value. Makanya value itu diwujudkan dengan storytelling gitu ya. Nah, si storytelling ini akan muncul kalau kita paham pelanggannya, baru berikan solusinya. Jadi jangan ngomongin dulu produk fashionnya, tapi ngomongin dulu si kebutuhannya, baru kita ngomongin si solusinya. Gitu. Jadi ini memang perlu latihan. Gimana? Siap, Kak. Terima kasih. Thank you. Nah, saya punya cerita ya. Ini produk ya. Saya suka banget iklan ini. Mungkin ini tuh produk dari Tokopedia. Saya sebutkan merek ya. Ini menjelaskan tentang si Double Diamond. Si Tokopedia ini jualan produk sama namanya Ibu Rofiatun. Nah, ini namanya Ibu Rofiatun. Di dalam iklannya menceritakan tentang Ibu Rofiatun itu adalah seorang tenaga kerja migran yang pulang dari Arab Saudi dan Singapura. Tapi begitu dia pulang, niatnya tuh pengen ngurus anak gitu, sama ngurus suami. Tapi ternyata dia pas pulang nggak bisa ngurus suami sama ngurus anak karena repot ngurusin warung. Nah, kita itu nggak bisa tiba-tiba nawarin produk apa sama si Ibu Rofiatun ini. Kita harus paham dulu si Ibu Rofiatun tuh sebenarnya pengen apa. Pengen apa ya? Gitu ya. Saya akan coba ngasih dulu gambarannya kayak gini. Si Ibu Rofiatun ini dalam iklan, nanti saya coba akan tayangkan iklan Tokopedia. Ini tuh menarik ya, karena menurut saya ini iklan yang terbaik yang menggambarkan si proses Double Diamond itu. Kayak gini. Memberikan produk apa yang terbaik bagi Ibu Rofiatun. Kalau kondisinya dia pengen balik ke Indonesia karena pengen ngurus kebutuhan suami, karena anaknya nggak kurus, tapi pas buka warung konsumen yang ngutang,
bayar tagihan, catatan warung berantakan, perlu dana harian, waktu habis ngurus warung, repot sana kemari, dan lain-lain. Kira-kira videonya kayak ini ya, saya akan kasih waktu 2 menit untuk menyaksikan, memahami gimana caranya kita memahami pelanggan, ini di menit pertama, menit kedua ngasih produknya. Ini bukan ngomongin tentang aplikasinya ya, tapi ngomongin tentang gimana caranya memahami pelanggan dan memberikan produknya. Coba kita dengar, Ibu Rofiatun itu siapa dan kenapa sih? Coba tes suara dulu. Selamat pagi, kenalin. Selamat pagi, kenalin. Udah ya? Keluar ya? Aman. Oke, kita lihat 2 menit. Ingat ya, 1 menit pertama, ini ngomongin tentang si Ibu Rofiatunnya. Kita berempati sama ibunya. 1 menit kedua, produknya apa? Selamat pagi, kenalin. Saya Warung Rofi. Dan dia pemilik saya, Rofiatun. Seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura. Tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak kelahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah sejak ibu pakai Mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya dateng. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset. Tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga, ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan Mitra Tokopedia, ibu gampang untung. Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya Bu, udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Mitra Tokopedia, Ya. Oke, teman-teman, saya pengen tanya ya. Kalau dari gambar yang ini, sebenarnya Bu Rofiatun tuh pengennya apa? Boleh nggak ada yang mau jawab? Permasalahan Ibu Rofiatun tuh apa sih? Sebelum kita nawarin produk ya, makanya yang harus kita tahu tuh adalah masalahnya apa. Coba kira-kira apa? Boleh teman-teman kalau ada yang mau bantu jawab, bisa di Ya. kolom chat atau langsung nyalain audionya. Gas. Apakah Ayo siapa sih? masalahnya? Apa coba masalahnya? Nah, masalahnya Mutia nih katanya melakukan banyak hal tapi nggak punya banyak waktu. Nah, gitu ya. Kayak gini kan. Nah, Masalah standar ibu-ibu ya. manajemen waktu. Bener nih. Eri, ikan asap frozen. Wih, halo. Salah strategi gitu ya. Manajemen waktu. Nah, itu tuh kalau kita lihat di sini, manajemen waktu, salah strategi, banyak melakukan hal, masalah yang saya hadapi. Zahara nih kayak, masalah yang saya hadapi. Bener ya. Nah, cuma yang harus kita tahu, seru banget ya kalau ngomongin digital marketing itu, si iklan ini ngomongin storytelling, bukan spesifikasi produk loh, ngomongin storytelling. Jadi sangat personal. Bahkan Mbak si Zahara bilang, itu masalah gue banget gitu kan. Nah, jadi nggak keurus, salah strategi, manajemen waktu, nggak bayar tagihan, itu tuh sebenarnya gejala, bukan problem statement.
kebanyakan mompreneur hadapi kalau di rumah tuh kan, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi lihat iklannya, sebenarnya ada satu pernyataan masalah dari Ibu Rofiatun. Bukan tentang anak nggak keurus, kebutuhan suaminya, konsumen utang. Tapi justru ada satu hal yang setelah kita diagnosa dalam iklan tersebut bahwa Ibu Rofiatun itu punya masalah apa? Yaitu bagaimana caranya dia memiliki rumah yang penuh cinta. Itu masalah dia. Gimana caranya memiliki rumah yang penuh cinta? Syaratnya, kalau dia pengen punya rumah yang penuh cinta adalah deket anak, deket suami, warung lancar. Itu kriterianya atau gejalanya. Sehingga seringkali kita tuh bikin produk, tapi nggak nangkep masalahnya. Justru yang ditawarkan sama iklan tadi adalah, gue punya produk yang bisa membantu mimpi kamu untuk mencapai rumah yang penuh cinta. Bukan tentang gue punya produk yang fiturnya A, B, C, D. Bukan gitu kan? Nah, sehingga si storytelling ini menjadi menarik. Karena kalau misalnya kita ngomongin gini ya, si iklan tadi membukakan bahwa kalau misalnya dia anak nggak kurus, biasanya fiturnya ya udah masukin PAUD aja gitu ya. Atau misalnya yang kedua warungnya banyak yang ngutang, ya udah gue kasih KUR aja, kredit usaha rakyat gitu. Itu dua. Yang ketiga, kalau suaminya nggak ada yang ngurus, masa dihadirkan pasangan baru? Nggak mungkin banget gitu ya. Makanya itu tuh jadi complicated kalau kita satu-satu. Misalnya suami satu, nggak kurus satu, nah satu-satu. Makanya dia tuh diagnosa dulu. Sebenarnya Bu Rofiatun itu maunya apa? Maka si storytelling ini sangat personal. Karena dia bisa menyimpulkan bahwa, oh ternyata Bu Rofiatun itu pengen punya rumah yang penuh cinta. Nah, itu tuh namanya Selamat storytelling pagi. yang sangat powerful banget. Sehingga yang sesungguhnya pelanggan inginkan sebelum kita ke marketing digitalnya, sebenarnya adalah kita harus paham dulu sebenarnya pelanggan kita tuh apa yang diinginkan. Nah, teori terbaru konsepnya itu namanya the jobs to be done. The jobs to be done itu menggambarkan kondisi apa yang diinginkan sama konsumen. Kondisi apa yang diinginkan sama konsumen. Contohnya kayak gini, teman-teman. Ini saya kasih contoh Pizza Hut ya. Saya suka banget Pizza Hut. Pizza Hut itu salah satu contoh di mana dia berhasil meredefinisikan lagi customer behavior-nya, perilaku konsumennya. Makanya kita jauh lebih sering nggak ke Pizza Hut, tapi malah pesan PHD, Pizza Hut Delivery. Jauh lebih sering PHD daripada Pizza Hut. Kenapa? Karena si Pizza Hut ini berhasil meredefinisikan customer behavior-nya. Kenapa si PHD jadi jauh lebih laku ketimbang Pizza Hut? Karena dia berhasil meredefinisikan perilaku pelanggannya. Tapi sebelum itu, saya akan coba lihat ini the jobs to be done. Kalau kita ke restoran, itu bukan tentang kita biar kenyang, itu namanya aspek fungsional. Aspek fungsional ya iya, kita bikin produk buat kenyang, Pizza Hut. Tapi sebenarnya kalau kita pergi ke Pizza Hut, itu bukan tentang kenyang, tapi di mana kita bisa bawa keluarga kita dan teman-teman kemudian cicet dan memperkuat si ikatan kita. Itu namanya main job to be done. Berikutnya adalah dimensi personal. Merasa puas gitu dengan food quality-nya, dan social dimension-nya adalah tentang apakah image-nya tuh terbayang sophisticated atau enggak. Nah, ini teman-teman, aspek fungsional, main job to be done, aspek personal, dan aspek sosial, ini harus benar-benar dirasakan. Makanya si storytelling dalam digital marketing itu bukan tentang si aspek fungsional doang, fitur-fiturnya, tapi tentang apakah restoran kita bisa ngangetin hubungan antar keluarga dengan teman-teman kita, apakah menghasilkan food yang makanan yang berkualitas, sama kalau kita posting di Instagram, image-nya kayak apa. Makanya keempat ini menjadi penting. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu, maka kenali dulu nih perubahan perilaku pelanggannya. Karena ini jadi penting. Karena kita bisa jadi si digital marketingnya tuh nggak laku karena kita nggak paham perubahan perilaku yang terjadi. Karena di kepala kita tuh masih zaman dulu gitu. Itu tuh bahaya karena kita banyak asumsi. Makanya mengamati pelanggan dan apa yang diinginkan pelanggan itu menjadi konten terpenting dalam digital marketing kita. Itu menjadi penting. Contohnya ini. Pizza Hut versus Pizza Hut Delivery. Kalau dulu
Pizza Hut itu mungkin kalau bisa saya gambarkan adalah paling enak ngumpul bareng makan pizza di resto bareng keluarga dan teman-teman. Itu tuh adalah definisi customer-nya. Jadi dia tuh paling enak ngumpul bareng pizza di resto bareng keluarga. Tapi PHD itu udah beda banget. Dia tuh paling enak nongkrong bareng dan teman atau keluarga di rumah, ngobrol atau nonton Netflix bersama sambil makan pizza jadi seru dan hangat. Nah, ini tuh kan beda banget ya si definisinya. Nah, teman-teman bisa jadi nggak laku produknya karena kita tuh terjebak pada definisi perilaku pelanggan pada masa lalu. Makanya benar-benar kita tuh bisa ngamatin pelanggannya dulu, apalagi di era digital ya. Contoh-contoh yang berguguran di era digital itu kayak supermarket. Ya. Ada beberapa supermarket besar yang kemudian sekarang turun karena dia nggak cermat mengamati customer behavior-nya. Banyak banget toko-toko yang tutup karena dia masih berpedoman pada definisi pelanggan di zaman sebelumnya. Nah, salah satu hal yang terbaik yang diambil dari PHD itu berada jauh lebih dulu ketimbang COVID nih. Maka dia jadi cloud kitchen pertama di Indonesia karena itu dia berhasil dan laku karena dia bisa meredefinisikan dulu pelanggan sekarang sukanya apa ya. Oh, ternyata karena ada Netflix sekarang, ada YouTube, ada bisa akses video, bisa akses sisternet dari rumah gitu. Nongkrongnya bareng-bareng, nggak usah di bioskop atau di restoran. Si definisinya itu memang enak nongkrong di rumah aja. Makanya kita pesan pizza. Kenapa pizza itu fungsinya untuk nemenin nongkrong kita biar lebih hangat. Kalau dulu kita makan di pizza itu main course-nya pizza, kalau sekarang kalau di nongkrong di rumah udah makan nasi, tambah pizza pula gitu. Nambah juga, jadi si redefinisinya jadi beda. Nah, itu menjadi penting sekali untuk meredefinisikan. Kira-kira nangkep nggak nih penjelasan saya, Sis Aisyah? Meredefinisikan Nangkep dulu. dong. Luar biasa loh penjelasannya sampai jadi ngerti loh. Padahal saya bukan anak marketing. Iya, itu tuh sebenarnya karena jadi laku nggak laku tuh sangat ini banget, sangat tergantung sama pemahaman kita sama perubahan customer behavior. Nah, teman-teman sekarang ada di era digital, apalagi pakai sisternet gitu ya, kenceng gitu ya, menjadi penting banget untuk memastikan bahwa ini era digital. Ada perubahan perilaku konsumen yang harus kita pahami. Yang pertama kali harus divalidasi adalah apakah definisi perilaku konsumen yang kita pikirkan itu terjadi sama enggak sama yang terjadi sesungguhnya. Hati-hati ya, karena bukan tentang gambarnya yang bagus, fotonya yang bagus, bukan cuma apakah pakai TikTok atau enggak, bukan hanya pakai Instagram, bukan cuma pakai SEO. Itu tuh tools yang harus kita lakukan tuh why-nya dulu, orangnya dulu, pahami dulu, baru nanti kita pakai tools-nya. Kebanyakan kita tiba-tiba pakai tools-nya, pakai IG-nya, pakai SEO-nya, kemudian tiba-tiba kita nge-promote berapa puluh ribu, tapi nggak dapet gitu, nggak engage ya, karena nggak nyambung antara konteks si pelanggannya sama si kontennya gitu. Ini hati-hati ya, jadi teman-teman, apalagi di era digital ini, pelanggan berubah, maka namanya bukan tentang solusi, tapi jobs to be done. Nah, tambah lagi kayak gini nih, teman-teman. Kita juga perlu memahami perjalanan konsumen. Ini namanya perjalanan konsumen itu customer journey. Kalau pengen laku, coba petakan kayak gini sama usaha kita. Kalau kita ke Starbucks, Sis Aisyah kalau misalnya udah mulai jenuh di kantor, kayaknya ke Starbucks aja deh misalnya ya. Starbucks itu adalah tempat kerja terbaik nomor 2 ya di Kanada setelah kantor. Itu luar biasa. Dan itu juga kayaknya udah mulai nular nih sama kita, karena kita lebih produktif kalau di warung kopi ternyata. Bener. Nah itu tuh, bener ya. Nah itu tuh namanya ada customer journey. Maka setiap kita punya usaha, coba petakan dulu di customer journey-nya terhadap usaha kita. Misalnya kita anggap saja si kedai Starbucks ini punya kita. Dan kita memetakan perjalanan konsumennya. Mulai dari kantor, masuk mobil, ketika masuk ke ruangan, pas ngantri, pas order, pas bayar, pas duduk, pas minum, pas kerja, pas beres,
meninggalkan sampai ke masuk mobil lagi. Ternyata perjalanan itu naik turun, perjalanan emosi. Emosi di bawah itu adalah emosi yang menyedihkan, itu namanya pain, relief pain atau kesulitan. Di atas itu gain atau kebahagiaan. Sehingga kita petakan nih, waktu di kantor bosen, waktu di mobil agak deg-degan, takut 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 macet. Pas masuk ke ruangan di Starbucks-nya dingin, ribut, ambience-nya mulai enak, makanya naik ke atas. Aromanya bikin kita mood-nya naik, makanya ini titiknya ada di atas. Pas masuk, pas order, ngantri, bete dikit gitu ya. Terus orangnya terus senyum, itu fake greeting, artinya greeting-nya tuh palsu. Selamat datang di Starbucks, tapi dia tuh nggak ini misalnya, nggak full senyum yang kemudian, tapi dia sopan, nyaman, confine, kemudian pas minumnya enak, temperaturnya pas, wifi-nya gratis, tapi ribut ini di bawah, pas kerja ribut gitu. Kemudian pas closing, waduh tutup, goodbye and good day. Nah, ini jadi salah satu hal yang jadi menarik teman-teman untuk memastikan kita tuh tahu sih perjalanan konsumen, agar nanti kita bisa memperbaiki apa aja yang perlu diperbaiki dalam perjalanan konsumen, melakukan proses-proses perbaikan. Nah, ini namanya peta perjalanan. Makanya jangan buru-buru, gimana caranya pakai digital marketing. Kita cari dulu pain point-nya gitu, pain point atau titik-titik yang nggak disukai sama konsumen dengan gambar ini. Salah satu contoh, saya pernah ketemu sama kawan saya, dia jualan roti, enak banget rotinya, saya kira nggak ada masalah dengan rotinya, tapi satu ketika dia bilang, kenapa ya pelanggan saya yang ke toko itu kok nggak balik lagi gitu. Terus dia berusaha dengan memperbaiki rotinya. Rotinya diperbaiki, tapi tetap nggak laku juga. Pas dipetakan pada si customer journey-nya, ternyata masalahnya itu bukan pada roti, tapi pada kasir yang jutek. Jadi kasirnya yang jutek. Nah, ternyata pas ngerasain, kasirnya. Nanti pas di sosial media, halo guys, kami hadir dengan toko roti dan pelayanan yang menyenangkan. Nah, jadi nggak lagi si kasirnya tuh dihilangin. Pelayanan menyenangkan, ayo datang gitu. Nah, itu tuh ditemukan karena ada titik-titik yang udah dijelaskan. Sisa kayaknya ada yang nanya nih. Boleh, kalau mau langsung dijawab. Ada yang nanya nih. Ada. Siapa nih? Salam kenal Pak, saya senang mendengar penjelasan Bapak jelas dan runut. Saya Zahara, brand Eskut Indonesia. Produk saya minuman dengan base kelapa muda. Cuaca hujan dan tak menentu jadi tantangan sekali untuk jenis usaha saya. Menurut Bapak, strategi digital yang seperti apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkan omset? Ya, base kelapa muda ya. Nah, oleh karena itu kelapa muda itu harus dikontekstualisasikan dulu ya. Misalnya siapa customer segmentnya gitu ya, sedang apa, kenapa dia butuh kelapa muda gitu ya. Kita harus cari segmen-segmen mana yang nggak selalu harus minum kelapa muda itu pas cuaca dingin gitu. Makanya kita harus mengkontekstualisasikan kelapa muda apa dan lain-lain. Kemarin tuh saya kebetulan makan di sebuah restoran yang kemudian itu si piringnya itu terbuat dari kelapa, yang kelapa gitu, bukan es kelapa mudanya. Makanya dengan peluang-peluang itu, jadi kemarin tuh saya makan sop apa gitu ya, sop ikan nila, tapi itu tuh di wadahnya tuh batok kelapa gitu. Nah, sehingga justru ini tuh kelapa. Yang dijual tuh bukan kelapa mudanya, tapi batok kelapa yang masih ada kelapanya, kemudian ditaruh si sayur sop ikan nilanya. Nah, yang harus kita lakukan itu bukan tentang kekhawatiran ini orang lagi hujan nggak akan minum es kelapa muda. Justru yang harus kita pikirkan tuh peluang apa ya dari si kelapa as a whole sebagai keseluruhannya, bukan kelapanya. Sehingga kita selalu dituntut untuk membuka peluang-peluang baru meskipun ada hambatan, kekhawatiran. Maka kalau saya selalu bilang kalau kita punya neraca itu ada dua, kekhawatiran sama peluang. Nah, kadang-kadang kita itu khawatirnya lebih tinggi karena kita nggak nyari peluang-peluang baru, sehingga neraca kita tuh lebih dalam ke si kekhawatiran. Nah, makanya memang menjadi sangat penting untuk kita untuk
banyak jalan-jalan cari ide baru. Saya juga jadi kepikiran kemarin, gila ya ini, saya itu dikasih kelapa, tapi saya tuh nggak pesen kelapa, saya tuh pesen sup ikan nila, tapi di dalam kelapa muda gitu. Itu tuh nggak kepikiran sama sekali, tapi itu keren, artinya tuh bisa jadi revenue stream. Oleh karena itu kalau misalnya, bisa juga nih kita jadi supplier misalnya kalau sama restoran yang pakai si kelapa muda itu sebagai tempat. Nah itu sebagai salah satu contoh aja ya, sehingga kita enggak tergantung sama satu produk es kelapa muda. Makanya cari hal-hal lain sehingga kepala kita masih tetap kreatif. Bagaimana sih penggunaan es kelapa muda atau kelapa muda itu di aspek-aspek lainnya. Mudah-mudahan membantu ya, mudah-mudahan ya. Semoga membantu. Thank you. Resto itu di ini, saya sebut ya, di Bogor, namanya Resto Utara. Keren deh, Oh, di di Bogor. keluar tol Bor ya? Iya, di keluar tol. Iya, di keluar tol. Terus saya tuh itu lucu banget restorannya. Kenapa? Karena kita bisa milih dalam menu, tapi juga dia prasmanan. Kalau misalnya teman-teman buru-buru, bisa ngambil yang prasmanan. Kalau enggak, dia bisa mesen menu. Dan keren banget. Dan itu tuh pakai proses slow thinking itu menurut saya, pakai by design. Itu ya salah satu contohnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ada nih. Dari Leni Bekrika, izin tanya untuk storytelling di medsos, terutama seperti di Instagram agar engagement bisa lebih tinggi. Lebih baik story-nya berupa caption di foto kah atau kita buat seperti reel? Terima kasih. Ya, nggak ada satu solusi yang tepat ya. Misalnya kita harus memang mengcombine keduanya gitu ya. Misalnya kita punya story, punya reel, sama punya konten. Jadi memang itu nggak punya satu tablet untuk semua gitu. Sama juga dengan TikTok ya. Itu si variabelnya tuh bisa beda-beda. Yang ngeposting tapi nge-live juga. Kapan nge-live-nya, berapa kali, secara frekuentif, harus sering gitu, dan lain-lain. Tapi pada intinya, apapun dan kapanpun naiknya, itu kontennya itu benar-benar memberikan sesuatu hal yang personal sama pelanggannya. Tapi kalau misalnya kita main TikTok ya, kita tuh bisa lihat video-video kita tuh dari hasil analisisnya. Berapa lama sih dia bertahan sama video kita? Semenit, 2 detik, 5 detik. Cobain aja dulu gitu. Seberapa tahan sih kalau kita bikin konten dengan storytelling tipe A? Kalau dengan tipe B, storytellingnya berapa tahan sih orang ngelihat lama kita? Tipe C berapa lama? Nah, dari data itu kita bisa menganalisis bahwa oh ternyata kalau storytelling tipe ini orang itu bertahan, caption-nya gini orang bertahan sampai 50 detik gitu. Oh kalau ini cuma 3 detik kan, kalau teman-teman pakai TikTok tuh bisa ngelihat si proses analisanya ya, bahwa orang tuh bertahan sama video kita tuh berapa detik. Saya pertama bikin TikTok itu, wah ternyata cuma 3 detik orang udah pindah gitu. Nah itu tuh wah perbaiki besoknya gitu. Nah tapi menurut saya itu juga menjadi salah satu hal, apakah milih TikTok atau Instagram. Biasanya kalau TikTok tuh lebih banyak audiensnya, tapi agak kurang mengerucut, tapi gede gitu ya. Tapi kalau mau lebih niche itu lebih segmented, itu Instagram tuh it works juga gitu ya. Menurut saya, karena dua-duanya bisa di-combine. Terutama juga dengan Reels, dengan caption yang baik, tapi kalau bisa jangan hard selling. Tapi kan nanti kalau hard sellingnya di live aja, hard selling kayak di live TikTok tuh seru tuh. Kayak live shopping ya jatuhnya ya? Kayak live shopping enak tuh, itu hard selling. Tapi kalau dalam proses posting-postingan, hard selling orang skip. Tapi kalau ngomonginnya storytelling di caption itu bagus gitu. Tapi kalau live ya hard selling nggak apa-apa. Tapi itu akan dibawa ketika si postingannya itu sudah udah mengedukasi gitu ya. Makanya saran saya adalah biar kita nggak kelihatan terlalu hard selling, maka kita tuh harus belajar postingan-postingan yang mengedukasi produk kita dulu. Jadi diedukasi dulu, baru nanti dia akan beli lah ke live shopping. Maka konten-kontennya itu bukan hard selling, tapi mengedukasi dengan ketertarikan. Sehingga orang jadi menerimanya tuh bukan murahnya. Membangun awareness ya jadinya. Iya, membangun awareness itu penting karena bukan ngomongin tentang bahwa produk kita itu murah atau banyak diskonnya.
Ya, karena kalau kita ngomongin murah atau banyak diskonnya, nanti kita kalah sama produk-produk dari Tiongkok yang murah banget, karena kita jualannya value. Betul. Kita jualannya value ya. Oke. Thank you pertanyaannya, Sis. Oke, ada lagi nih, Bro Dwi, pertanyaan Silakan. lagi. Izin bertanya, saya Eri, usaha saya ikan asap frozen. Target pasar saya adalah daerah bukan penghasil ikan asap. Ikan asap saya bisa dikirim hingga keluar pulau dengan lama perjalanan maksimal 4 hari. Jadi selama ini saya jualannya online. Tantangan terbesar saya adalah ketika performa ekspedisi turun. Turun juga lah performa usaha saya. Menurut Bro Dwi, apakah yang harus saya perbaiki? Terima kasih. Oke, Eri ya, thank you pertanyaannya bagus. Usaha saya ikan asap, target pasar saya adalah daerah bukan penghasil ikan asap. Kalau boleh saya koreksi, targetnya itu harusnya itu bukan daerah, tapi orang yang kayak apa. Jadi awali dengan orang yang kayak apa yang makan ikan asap, baru ke daerahnya. Karena kalau misalnya kita ngomongin daerah bukan penghasil asap, agak susah nih kita bikin strategi pemasarannya, karena daerah itu nggak membeli. Yang membeli itu orangnya. Jadi yang harus kita deskripsikan itu adalah orang yang kayak apa yang membeli ikan asap. Contohnya saya tuh pelaku bisnis tapi juga dosen gitu ya. Coba dong tawarin saya ikan asap. Gimana cara Sis Eri nawarin saya? Kan nawarinnya tuh ke Dwi kan, ke saya. Bukan saya di Bandung, bukan Bandung kan. Nah, jadi pastikan dulu biar kita tuh tepat si strategi digitalnya, pahami dulu orangnya, bukan daerahnya. Itu ya kalau saya baca ya. Ikan asap bisa dikirim sehingga keluar pulau lama perjalanan maksimal 4 hari. Saya juga sering sih memesan itu dengan jarak 4 hari atau 7 hari. Dan saya sabar menanti. Bukan tentang lebih cepatnya sesuatu itu nyampe ke kita, tetapi gimana caranya orang bisa dengan sabar menanti karena harap-harap cemas yang dirindukan gitu loh. Wah, 4 hari lagi bakal nunggu karena saya akan dapat kado spesial berupa ikan asap. Nggak apa-apa kok nunggu 4 hari gitu. Nah, sesuatu itu tidak selalu harus dijawab dengan cepat ya, tetapi dibuat value-nya sehingga rasanya tuh dirindukan gitu. Nah, oleh karena itu, ikan asap saya bisa dikirim hingga keluar pulau dengan lama perjalanan maksimal 4 hari. Boleh nggak storytelling-nya bilang bahwa ikan asap saya bisa nyampe sana segar, Pak, walaupun 4 hari gitu loh. Jadi bukan tentang saya bisa dikirim hingga keluar pulau lama perjalanan 4 hari. Itu tuh kuantitatif banget, tetapi justru harus nambahin si value story-nya Bro Dwi, bahwa ikan saya tuh seger loh walaupun nyampainya 4 hari. Nah gitu. Pakai story yang lebih punya rasa gitu loh ya. Nah, jadi tantangan saya selama ini jualannya online. Tantangan terbesar saya adalah ketika performa ekspedisi turun, juga performa usaha saya turun. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah tadi kalau Sis Aisyah itu ngomongnya awareness gitu. Jadi kalau awareness itu si ikan asap itu nempel bukan tentang ikan asapnya, tapi tentang kalau saya makan ikan asap, saya akan punya kenikmatan baru apa dan lainnya yang harus nempel. Bukan ikan asapnya ya, tapi tentang kondisinya. Mudah-mudahan menjawab ya, Eri. Terima kasih banyak. Banyak juga pertanyaannya, senang banget deh. Banyak, boleh nggak kalau misalnya mau Wow. dilanjut dulu materinya sedikit? Lanjut dulu ya. Boleh. Lanjut dulu. Terima kasih banyak, makin seru, senang. Nah, ini adalah pernyataan pas banget sih sama ikan asap tadi ya ceritanya. Jadi sebenarnya apa yang diinginkan sama pelanggan? Karena mindset kita tuh selalu ngomongin tentang cepatnya pengiriman gitu kan, murahnya, diskonnya. Itu tuh sebenarnya bukan hal yang diinginkan sama pelanggan gitu. Itu tuh cuma Mungkin salah satu. kadang-kadang bisa dirubahnya lebih ke experience apa sih yang didapat ketika makan ikan asapnya gitu. Yes, benar. Dan setelah makan ikan asap apa? Iya, efek apa sih yang kita dapetin gitu setelah makan ikan asap? Wah, habis makan ikan asap nih, rasanya yang rasa-rasa yang udah lama saya nggak dapetin nih, saya dapetin lagi, misalnya gitu. Pak, itu judulnya rasa yang pernah ada ya. Rasa yang pernah ada, bisa tuh jadi tagline-nya ikan asapnya loh.
Aduh, benar. Jadi itu tuh penting banget untuk mendeskripsikan sesungguhnya yang diinginkan pelanggan sebelum kita masuk ke konten ya. Pelanggan itu nggak membeli atau menggunakan produknya, tapi mereka menggunakannya agar mereka lebih baik. People don't buy products, they buy better version of themselves. Contohnya kayak gini, teman-teman kalau makan pagi, nasi kuning atau nasi uduk, kalau mengakibatkan kemudian jadi ngantuk, itu tuh bukan produk yang baik loh ya. Jadi kalau misalnya kita makan malah jadi ngantuk, itu tuh bukan produk yang baik. Harusnya abis makan itu kita berenergi gitu loh. Semakin seneng gitu, bukan tentang jadi ngantuk gue, jadi malas kerja. Nah, ada yang salah gitu. Harusnya kita jadi beda karena dia beli produk karena dia menjadi lebih baik gitu. Ya. Nah, contohnya gini. Ini sorry bahasa Inggrisnya, tapi mudah-mudahan mengerti. Gini. Kalau kita jualan skateboard, kalau jualan skateboard itu kita bukan jualan skateboard, tapi storytelling yang harus didigitalkan, dimarketingkan adalah ini loh yang warna kuning gitu. They really want this. Jadi yang harus kita ceritakan tuh bukan spesifikasi. Bisa nyampe 4 jam. Bisa dipesan 5 hari. Bukan spesifikasinya 5 kilo. Bukan gitu. Tapi si ikan asap ini bisa buat kamu ngumpul bareng keluarga seru-seruan. Ikan asap ini seru banget. Jangan lupa nanti kalau arisan, pesan ikan asap saya. Nanti bakal seru arisannya. Gitu. Jangan lupa, ikan asap ini bisa digunakan untuk keluarga besar. Atau misalnya ada cerita, kamu ulang tahun. Wah, ulang tahun kalau tumpeng biasa. Udah coba belum ikan asap? Ikan asapnya nih buat ulang tahun kamu. Seru banget. Kapan ulang tahunnya nih? Soalnya ini bisa dimakan rame-rame. Jadi orang beli itu nggak cuma satu. Nah, makanya bukan jualan ikan asap dengan spesifikasi satu bungkusnya 20 gram gitu. Satu bungkusnya 1 kilo, kagak gitu. Ceritanya, udah bulan Februari nih, tanggal 14 kemarin, ketinggalan nih. Rasa yang pernah adanya untuk Valentine. Aduh, nah udah ini gitu. Nah, makanya si storytelling, makanya si ikan asap itu bukan mau jualin produknya, tapi ikan asap itu bisa membawa apa, suasana apa bagi keluarga, dan pada momen apa. Jadi kalau ngomongin si skateboard itu bukan jualan tentang perintilannya, tapi tentang si skateboard ini bisa membawa kebahagiaan apa. Maka, sebelum kita bikin konten, kita harus paham the jobs to be done. Konteksnya apa, solusinya apa, outcomes-nya apa. Maka kalau ngomongin ikan asam, itu namanya solusi ikan asap. Makanya caranya adalah kita tahu konteksnya. Sis Aisyah ngantor bareng-bareng sama Sisternet. Coba dong, itu konteksnya. Aisyah kerja di Sisternet, itu konteksnya. Terus saya bawa ikan asap. Nah, kalau kerja di Sisternet bareng kawan-kawan, terus dikasih ikan asap, bakal jadi apa kira-kira Sis Aisyah? Makan bareng dong di kantor. Sehingga makan bareng itu menghadirkan apa sama teman-teman kantor? Kebahagiaan dong. Kalau udah bahagia, jadi apa kerjaannya? Jadinya kita makin produktif. Nah, Ikan itulah asap bisa storytelling. meningkatkan produktivitas loh. Benar. Luar biasa. Meningkatkan kebahagiaan. Meningkatkan Betul. kebahagiaan sehingga produktif. Nah, itu storytelling yang lengkap. Kadang-kadang kita itu sebagian gitu loh. Sebagian. Jadi si ikan asapnya tuh cuma diceritain sebagai solusi. Datang dalam 4 hari, 1 kilo, 1 bungkusnya, udah gitu. Lupa konteksnya. Oh, pelanggan saya Aisyah. Makanya tadi saya titik beratkan, bukan Aisyah yang berada pada bukan penghasil asap, tapi ngomongin Sis Aisyah yang kerja di sebuah kantor bernama Sisternet. Ternyata banyak banget orang-orang di sana yang kerja, dan cobain deh Sis ikan asap saya. Nanti dimakan pas di kantor ya, makan siang. Lo bakal seneng banget sama teman-teman. Cobain dulu, bakal rame. Nanti bahagia banget. Nanti akibatnya itu namanya outcomes. Outcomes itu luaran ya. Jadi setelah makan, bahagia dan produktif. Bukan setelah makan, kenyang, lalu ngantuk. Nah, itu yang harus disampaikan dalam si storytelling-nya. Si storytelling itu benar kalau kita paham. Aisyah ini siapa, kerja di mana, konteksnya apa, dia butuh apa. Dia itu butuh suasana kerja yang membahagiakan sehingga dia bisa produktif kan.
Sehingga ngubungin Aisyah sama sisternet tuh gimana? Nah, itu tuh kreativitas. Ngubungin Aisyah yang kerja di sisternet, tapi saya punya produk ikan asap. Nggak mungkin saya ngomongin, Aisyah, saya punya produk ikan asap, lo mau nggak? Buat apa? Gitu kan. Repot, gitu kan. Pasti repot. Tapi kalau misalnya tahu konteksnya bahwa Aisyah punya 20 orang tim di sisternet, dia kerja, makan siangnya gini, dan lain-lain, tengahnya masuk ikan asap, ceritakan bahwa ikan asap ini kalau dimakan rame-rame bakal seru banget. Nah, itu lengkap. Nah, bisa ditangkap nggak, teman-teman? Bisa banget dong. Gimana Saya, teman-teman? benar-benar. Wah, ini banyak banget yang nanya sih tapi bro. Seru Gimana? banget. Mau mau Eh, saya selipin pertanyaan lagi kah? boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, biar Oke. nggak bosen ya. Heeh, Iya, silakan. boleh ya. Salam kenal Pak, saya Leni. Brand Leni Bakery, produk saya souvenir kue hajatan. Saat ini banyak masyarakat yang memiliki acara hajatan, namun saya masih kesulitan untuk menjalankan strategi yang cocok untuk menaikkan omset. Kira-kira menurut Bro Dwi harus bagaimana ya? Terima kasih. Oke, menurut saya harus bagaimana ya? Gini ya, Leni Bakery. Menarik nih ya, Leni Bakery. Souvenir kue hajatan. Banyak masyarakat memiliki hajatan. Namun saya masih kesulitan menjalankan strategi yang cocok. Pertama ya, sama juga sih. Ini sebenarnya kayak mindset gitu ya. Produk saya souvenir hajatan. Jadi sebenarnya kalau mau bercerita bukan masyarakat yang punya hajatan, tapi siapa yang punya hajatan. Kalau Sis Aisyah hajatan apa ya yang dia sering hajatin? Kalau Sis Entin, dia siapa? Apa aja yang dia hajatin? Kalau Sis Aulian, kalau dia hajat, hajat apa ya gitu ya? Kalau Dini, hajat apa ya? Nah, jadi kayaknya kalau Leni Baker ini, Sis Leni, karena fokusnya tuh sama hajatan masyarakat. Nggak boleh kita ngomongin masyarakat, kita tuh ngomongnya in person, siapa orangnya gitu. Aisyah, Entin, Dini, Aulian, Asti, beda-beda. Soalnya kalau kita ngomongin masyarakat tuh jadi sama semuanya. Padahal yang harus kita lakukan tuh personalize, dipersonalkan gitu. Jadi pendekatannya tuh personal. Kalau tadi pertama pelajaran kita bagus banget tentang daerah. Jadi ngomongnya tuh jualan di luar daerah yang bukan ikan asap. Daerah itu nggak bisa beli. Yang kedua ini menarik nih, masyarakat gede banget gitu, susah banget jualannya kalau kita gambarin masyarakat, kagak gitu. Aisyah, seorang tim di Sisternet, usianya 25 misalnya, temannya 20, Alhamdulillah. pengennya gini gitu ya. Kelihatannya sih 17 kayak. Nah, Makasih. kemudian Entin, menurut saya Leni Bakery, Sislin, Leni, ya pasti kesulitan untuk menjalankan strategi yang cocok. Soalnya ngomonginnya masyarakat, bukan ngomongin orang gitu. Jadi nggak bisa kita ngomongin masyarakat terlalu luas. Ngomonginnya kalau Aisyah. Makanya banyakin ngobrol sama Sis Aisyah. Banyakin ngobrol sama Sis Dini. Banyakin ngobrol sama Entin. Banyakin ngobrol sama Aulian. Sehingga kita jadi tahu, oh kalau Aisyah strateginya gue datang ke kantor langsung. Kalau Entin kayaknya kita harus gini nih. Nah, itu strateginya. Karena strategi itu akan sangat personalized. Maka pain point-nya dari Leni Bakery adalah mengucap masyarakat terlalu gede. Makanya si mindset-nya tuh diubah dulu bahwa orangnya siapa. Oh, tipikal Aisyah gini. Maka nanti kontennya kayak gini ya. Tipikal Entin gini. Maka kontennya gini ya. Atau jangan-jangan bukan konten, tapi ngetok pintu langsung gitu. Kalau Entin harus datengin nih, karena dia ibu RT. Ya udah, gue datengin aja gitu. Karena dia sering hajatan RT gitu kan. Kalau Dini, ibu lurah nih. Nggak mungkin nih. Ya udah datengin ibu lurah. Ibu lurah itu hajatannya kayak apa? Kalau ibu lurah ngajain hajatan kayak apa? Kalau Aisyah, personal nih. Oh, dia suka banget nih merayakan hal-hal kecil keberhasilan dalam tim. Kue apa nih? Gitu kan. Nah, jadi itu strateginya akan jadi sangat beda. Maka hati-hati, masyarakat itu terlalu luas, juga dengan daerahnya. Maka strateginya akan susah karena kita enggak langsung ke personal. Bisa ditangkap nggak ya?
Gimana sih Leni? Kalau masih ada yang kurang jelas boleh nanti ditanya lagi di kolom chat ya. Ya, oke. Oke, Kayaknya ini boleh pertanyaan Bro tuh Dwi? kalau di Gimana? si saya pertanyaannya kayaknya kalau di ini bisa jadi skripsi nih, Aduh, panjang. bahaya. Nanti jadi S2 apa S3 nih? Langsung S3 nih kayaknya nih. Aduh. Nih, ini contohnya Hebat. kayak gini Gimana? ya. Kayak Lainnya Bakery sama ikan asap tadi. Jadi yang kita jual itu bukan ikan asapnya atau bukan juga si produknya. Jadi gini ceritanya. Kalau kita jualan baju, jangan ngomongin bajunya. Coba lihat dulu potential customer potensial namanya Sis Aisyah misalnya gitu kan. Ini produknya ikan asap, ini yang kita jual. Tapi yang harus kita lakukan itu adalah ini, yang sebelah sini nih. Your customer who can now do awesome things. Konsumen kita yang sekarang bisa melakukan sesuatu yang membahagiakan gitu buat dia. Jadi yang kita beli sebagai konsumen tuh ini, bukan ini. Jadi yang harus kita ceritakan itu ini. What customers buy, apa yang konsumen beli. Makanya tingkatkan penggunanya, kualitasnya, upgrade usernya, bukan produknya. Jangan buat pakaian yang lebih baik, tapi bangun personality-nya yang lebih baik. Nah itu kan jadi story gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita tuh sering banget salah, karena kita jualan ikan asapnya, karena kita jualan bakery-nya, bukan. Kalau Sis Aisyah misalnya, bakery gitu, bakery apa ya yang cocok buat celebrate gitu, kawan-kawan di kantor Sisternet, dan jadi apa. Sehingga ini rumusnya ya, jangan bukan produknya, tapi upgrade konsumennya. Nah, oleh karena itu, kalau tadi ngomongnya kenali dulu personalnya ya, jangan ngomongin masyarakat, jangan ngomongin lokasi, benar-benar fokus sama orangnya. Nah, kalau kita ngenalin Sis Aisyah, Sis Aulian, Sis Entin, Sis Asti, Sis Dini gitu ya, maka kita akan kenal si value-nya. Nah, si value ini penting banget, karena kalau kita tahu value-nya, kita nggak akan kalah sama harganya. Karena orang beli bukan karena harga murahnya, tapi karena value-nya. Orang beli bukan karena lebih cepat delivery-nya, tapi kalau lebih lama pun dia akan merindukan produknya. Namanya value. Kita itu UKM ya, usaha kecil menengah, nggak bisa head to head sama perusahaan besar yang lebih cepat, lebih murah, lebih banyak. Gitu. Karena kita UKM dengan keterbatasan, lebih sedikit, lebih personal, tapi kalau kita ditabrakin jadi lebih murah, kita akan kalah sama orang-orang di gerai TikTok sama Shopee itu akan kalah gitu karena diskonnya. Maka akan capek banget hidup dengan penuh nawarin diskon karena usaha kita tuh kecil. Maka karena usaha kita kecil dan menengah, maka yang harus dilakukan tuh nawarin value-nya. Makanya value itu lekat sama personalnya. Maka nggak boleh kita menyebutkan sebagai masyarakat atau sebagai lokasi. Yang kita harus gali itu personality-nya. Aisyah, Aulian, Asti, Dini, Ayu, Vini, gitu kan. Bisa ditangkap nggak? Bisa dong. Bisa ya? Gimana sis? Sudah jelas kah? Udah ya? Atau tanyaan lagi deh, pertanyaan lagi boleh. Yuk, Jelas. Boleh. Oke. silakan. Salam kenal Pak, saya izin bertanya. Mm-mm. Dari Rizky, ini takutnya dia bro juga, jadi kita sebut namanya aja ya. Kebetulan saya admin online shop, produk kado custom. Nah, ini kan kebutuhan sekunder. Gimana cara storytelling customer yang misal udah order kado ultah, terus caranya biar dia order lagi tapi untuk event yang berbeda. Misalnya kado nikah atau kado acara yang lain. Dan gimana cara untuk supaya customer merekomendasikan toko kita ke orang lain. Terima kasih. Ya, menarik ya. Online shop ya, admin online shop, kado custom. Nah, cara storytelling tuh kita harus sering-sering sebenarnya ngopi sama customer kita ya. Ngopi itu dalam rangka riset sebenarnya.
Tapi kadang-kadang kita juga bisa lihat big data sih dari story. Coba teman-teman admin online komunikasi sama owner, sama bisnis ownernya juga, ngomongin tentang pengen gimana caranya kita bisa lebih intim ngobrol sama pelanggan-pelanggan kita. Nah, pelanggan-pelanggan kita kan bisa dikategorikan ya, misalnya ini karakter A, karakter B, karakter C, karakter D. Harus banget kita tuh menyempatkan diri untuk bertanya gitu ya, bertanya sama customer. Tapi paling banyak sih sebenarnya kayak gini, kita bisa nyebarin angka sama setiap pembelian ya. Kita bisa sebarin survei angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya Net Promoter Score. Net Promoter Score. Jadi, Net Promoter Score itu menjelaskan berapa orang sih yang ngisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa orang yang ngisi 7, 8, sama 9, 10. Yang ngisi 1 sampai 6 itu namanya detraktor atau pencela. Jadi yang ngisi angka 1 sampai 6 itu namanya pencela. Yang 7, 8 itu netral, yang 9, 10 itu promotor, yang mau ngasih tahu orang lain tentang produk kita. Nanti googling ya, NPS, Net Promoter. Saya sarankan pakai itu. Kemudian kita bandingkan berapa persen pencela dibandingkan sama promotor. Yang ngisi 7, 8 nggak dihitung. Jadi kita melakukan proses membandingkan berapa banyak sih yang jawab nomor 9, 10 dibandingkan yang ngejawab 1 sampai 6. 7, 8-nya nggak dihitung. Nah, ini akan memberikan sebuah insight gimana caranya biar customer merekomendasikan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu seberapa banyak sih pencela sama si promotornya. Jangan-jangan kita tuh nggak tahu mapping berapa banyak sih orang-orang yang mencela sama yang promotor. Makanya kita harus tahu dulu jumlah pencela dan promotornya. Saran saya teman-teman, kalau buka toko online, segera bukan minta bintang 5. Bukan minta bintang 5, tapi minta angka 1 sampai 10. Minta angka sampai 1 sampai 10. Jadi dihitung siapa yang ngisi 1 sampai 6, berapa yang ngisi 9 sampai 10, terus persentasekan apakah lebih banyak promotornya atau enggak. Ya. Nah, kebanyakan kita kalau di toko online tuh terjebak sama minta bintang 5-nya, Kak, gitu. Nah, kalau bisa, kita tuh bukan minta bintang 5-nya, tapi secara jujur gitu konsumen menilai kita. Karena kalau kita minta bintang 5-nya, kayak memaksa gitu loh. Tapi justru kita tuh harus nilai 1 sampai 10. Berapa pencelanya, berapa promotor. Gitu ya, Rizky. Kita harus mulai Semoga dulu ya. menjawab ya. Ya, Oke, pertanyaan ini berikutnya, ada Sis Aisyah. boleh nih, ada dari Alin dari Darmasraya. Izin tanya, saya berbisnis batik cap atau print mulai dari daster hingga pakaian luar seperti seragaman, hem atau tunik dan gamis-gamis batik harian. Awal mulanya saya bukan berbisnis batik, tapi karena melihat di sini belum ada yang jual batik secara spesifik dan banyak yang nanya ke saya, akhirnya saya pilih berbisnis batik. Alhamdulillah jika muter, alhamdulillah muter dan laku. Tapi makin kesini makin bertanya-tanya gimana caranya naik level karena sayang keuntungan banyak masuk untuk gaji karyawan dan sewa ruko, sedangkan saya sebagai owner belum bergaji. Nah, bagaimana saya harus berstrategi, Pak? Sekarang saat saya menyetok barang 50-50 yang suka motif batik jenis yang saya beli. Saya coba via gambar untuk memilih online, tapi tidak ada yang mau, maksudnya pengen lihat barangnya langsung. Oke, mungkin Ya, berarti oke. Jadi bagaimana ya, Pak? Ada nasehatkah untuk saya? Terima kasih. ya, pertama, owner belum digaji. Wah, bahaya dong, itu bahaya banget. Oh, itu harusnya masuk Owner harus perhitungan ya? digaji. Iya dong, harus masuk perhitungan ya. Maka saran saya, Alin, coba belajar HPP dulu ya. Harga pokok produksi. Jangan-jangan daster atau pakaiannya atau batik harian ini nggak masuk Murahan. HPP-nya. Kemurahan. Oh, bahaya kalau kemurahan. Jangan-jangan orang beli karena murah, bukan karena value. Sehingga berat buat naik level. Makanya yang harus kita lakukan tuh benar-benar banget menghitung HPP-nya, berapa pengen digaji, berapa karyawan harus digaji, berapa biaya produksi, kemudian kita
hitung sungguh-sungguh berapa harga pokoknya. Nanti kalau dilihat bahwa kalau ternyata harga pokoknya itu di atas rata-rata, di atas pasar, maka yang harus dicari adalah value-nya. Jadi kenapa sih daster ini, pakaian rumah, batik caprai ini harus berharga lebih mahal dari kompetitor? Maka yang harus dicari itu value-nya. Jadi saran saya, hitung dulu deh HPP-nya. Jangan-jangan salah ya, tapi nggak usah khawatir. Kalau bisnisnya sekarang jalan, itu artinya bagus gitu. Cuma nanti pertanyaannya itu sustainability kan, keberlanjutan. Karena nggak mungkin owner itu nggak digaji. Owner itu harus digaji sesuai dengan pekerjaannya ya. Nah, itu yang pertama. Kalau mau nyetok barang 50-50 yang suka batik jenis yang saya beli, saya coba via gambar untuk beli online, tapi tidak ada maksudnya pengen yang lihat barang. Itu juga harus divalidasi. Coba bikin survei atau ketemu orang, tanya gitu. Ini gambar ini lo mau nggak? Gitu. Itu divalidasi. Kalau misalnya ada orang yang nggak pengen lihat barang secara langsung atau langsung, itu tuh harus divalidasi. Si pertanyaan kenapa orang nggak mau, itu tuh harus divalidasi, turun ke lapangan. Lo gambar ini lo suka nggak? Kenapa nggak suka? Gitu. Tapi bukan teman-teman kita ya, turun ke lapangan. Namanya market research. Jadi mau nggak mau, walaupun usaha kita kecil, harus punya market research. Bawa barangnya, bawa gambarnya, kemudian Sis Aisyah, coba lihat gambarnya nih gitu ya. Tapi jangan membujuk Sis Aisyah buat membeli. Yang harus kita lakukan itu kasih lihat Riset gambarnya, only berarti kasih ya. gambarnya, riset only. Coba lihat apa yang diungkapkan sama Sis Aisyah. 1 atau 5 nih nilainya. Kalau 1 dia bilang bagus, udah. Kalau nomor 2 lah, bagus ya, beli di mana? Itu 2. 3, bagus ya, beli ya, sekali. Yang keempat, bagus nih, beli berulang kali. Yang kelima adalah, bagus banget, gue beli langganan dan kasih tahu orang lain. Nah, kebanyakan mungkin bisa jadi sisa saya itu ngasih angka 1 kayak bagus, tapi dia nggak beli. Nah, jangan-jangan kita terjebak di situ. Maka lakukan riset pasar ya, teman-teman. Apakah orang yang ditawarin produk kita itu membelinya atau cuma berkata bagus untuk menghibur? Jangan-jangan untuk menghibur lagi ya. Pastikan riset pasar itu dilakukan ke banyak orang ya, samplingnya. Sehingga kita nggak capek. Kemudian dalam survei itu juga ditanyakan, berapa sih Sis Aisyah kalau saya jual beli, kira-kira kamu mau beli berapa? Itu namanya willingness to pay. Willingness to pay adalah kesanggupan orang untuk membayar. Itu juga perlu disurvei. Makanya kalau kita punya kekuatan storytelling, misalnya Sis Aisyah, ini pakainya bagus nih. Karena walaupun dicap, ini capnya tuh cap alami gitu, diambil dari pohon-pohon itu gitu ya. Kemudian ini dingin, kemudian ini bisa bikin kamu ini dan. Nah, kalau storytelling-nya itu nyampe ke Sis Aisyah, kemudian baru tanya, kira-kira harga yang berapa nih yang masuk akal? Nah, itu perlu juga untuk membandingkan antara HPP dan disparitasnya terhadap keinginan pasar. Jadi kita punya HPP 1 titik, tapi 1 titik kita nawarin dulu, kalau saya punya storytelling ini, dasar ini mau dibayar berapa sama orang-orang. Nah, kita jadi punya dasar pertimbangan gitu, antara HPP sama keinginan orang untuk membeli. Barulah nanti kita putuskan kelanjutannya gitu. Gitu ya, Alin. Terima kasih. Mantap sekali, jelas ya. Boleh dilanjut dulu mungkin materinya? Lanjut dulu. Oke, next. Nah, sekarang ada namanya, biasanya 4P ya. Tapi sekarang tuh 7P nih. Marketing mix. Tadi baru ngomongin harga. Harga itu bukan tentang semurah-murahnya ya, teman-teman. Makanya tadi saya ngomongin tentang konteks, solusi, outcomes. Tentang storytelling. Jadi storytelling itu bukan ngarang. Bukan mengarang indah, bukan. Tapi memahami seseorang kebutuhannya apa. Itu storytelling. Jadi jangan sampai kita juga ngarang. Tapi juga si storytelling itu hasil riset bahwa Entin butuhnya ini, Rizky butuhnya ini, Dina butuhnya ini, Novi butuhnya ini. Baru kita storytelling kan. Bukan imajiner, tapi hasil riset. Makanya perbanyak probabilitas kita berjualan itu dengan riset yang dikonversi. Kayak tadi Ibu Rofiatun gitu ya. P yang pertama, price. Price itu bukan terendah-rendahnya. Makanya ditanya namanya value proposition.
Atau juga namanya willingness to pay. Seberapa banyak orang mau beli ini. Nah, karena kita UKM, kita nggak bisa ngomongin harga semurah-murahnya. Nanti kalau semurah-murahnya, tadi kasusnya adalah kita jadi nggak dibayar sebagai si owner-nya. Makanya harus tahu storytelling-nya. Maka kalau storytelling-nya yang dikembangkan berdasarkan riset, baru tanya, Sis Aisyah, kalau saya punya produk ini, ceritanya gini, kamu mau bayar berapa? Nah, itu tuh ditanya. Makanya si P pertama adalah tentang sebagaimana sih pelanggan itu menghargai value, itu yang pertama. Yang kedua, promosi. Promosi itu bukan tentang biar dibeli, tapi kalau tadi Sis Aisyah itu ngomongin awareness, mengedukasi calon pelanggan. Jadi promosi itu bukan tentang, yuk beli produk gue, bukan. Tapi tentang mengedukasi. Karena bisa jadi produk kita itu bukan tentang bagaimana secara cepat dijual dengan harga murah. Tapi karena kita tuh produknya sedikit, maka harganya harus tinggi, maka value-nya harus dapat. Makanya itu prosesnya edukasi. Maka dalam proses promosi di digital media, harusnya teman-teman melakukan proses edukasi, promosi, sehingga terbangun awareness-nya dan mau membelinya. Makanya promosi. Promosi itu juga jangan asal-asalan. Misalnya kawan-kawan kita, ya udah gue percaya aja sama konsultan yang pakai template, Instagramnya asal bagus, asal nayang. Ingat ya teman-teman, bahwa Instagram, posting-postingan itu, kalau bisa sepersonal mungkin, pilih konsultan, kalau mau pakai konsultan yang benar-benar jangan pakai template, yang cuma sekedarnya, misalnya 1 bulan dapat 30 postingan. Bukan tentang postingannya, tapi tentang isinya, edukasi, apakah si promosi itu nyampe nggak sama pelanggan kita, apakah engagement-nya bagus nggak, berapa banyak orang yang kemudian masuk dan membeli. Jangan cuma sekedar, oh Instagramnya jadi bagus. Instagramnya jadi bagus itu definisinya adalah ketika kita punya postingan, definisi bagus itu postingannya membawa orang untuk membelinya. Bukan hanya secara visual kita puas, waduh Instagram kita bagus gitu. Tapi kalau cuma bagus, dikerjain sama orang lain apa konsultan, tapi nggak membawa kepada pembelian, sama aja bohong gitu ya. Nah itu promosi. Nah kemudian physical evidence, bukti fisik. Gimana pengalaman pelanggan merasakannya? Nah, nanti kalau teman-teman melakukan proses penelitian atau riset market, kalau bikin produknya itu disampaikan sama pelanggan, tapi jangan diajarin pelanggan bagaimana cara menggunakannya. Misalnya saya bikin dompet untuk prototipe. Sis Aisyah, ini dompet saya, cobain dong. Tapi jangan dibilang, ini cara bukanya dari sini, ini dan lain-lain, saya enggak. Tetapi justru, coba lihat, Sis Aisyah itu membuka dompetnya gimana, kesalahannya di mana, benernya di mana, kesalahan fatalnya gimana, itu dilihat dengan sungguh-sungguh, sehingga dari ada perbaikannya. Yang ketiga, pelanggan. Teman-teman, pastikan pelanggan, people, memastikan berorientasi user, bukan wilayah seperti tadi yang bukan punya ikan asam, bukan masyarakat segerombolan juga, tapi user secara person. Tipikalnya Aisyah, tipikalnya Entin, tipikalnya Dini, tipikalnya Vini, gitu ya. Jadi pelanggannya berorientasi user. Kemudian produk. Nah, si produk ini harus jadi solusi bagi pelanggan. Makanya yang harus kita ketahui itu adalah kondisi apa yang diinginkan sama pelanggan. Maka kita itu harus tahu konteks sama outcomes yang diharapkan sama pelanggan. Maka kita jualan produk itu sebagai solusi bagi pelanggan gitu ya. Kemudian proses. Bagaimana proses menghasilkan produk hingga empati ke konsumen. Jadi prosesnya itu barang produksinya, menghasilkan produk sampai ke konsumen, gimana perjalanannya, itu prosesnya, dan tempatnya dapat dijangkau. Dapat dijangkau itu bukan artinya harus punya tempat yang strategis, enggak gitu, tapi dapat dijangkau, terkoneksi. Justru di era digital ini, teman-teman, orang tuh paling suka tempat-tempat yang jauh, tapi connected, tapi dapat dijangkau, bukan artinya harus pindah ke pinggir jalan gitu. Misalnya kan sekarang kita banyak banget ketemu sama hidden gem. Hidden gem, kalau di pinggir jalan namanya bukan hidden gem. Sehingga orang tuh diajak buat bereksplorasi gitu, dijangkau dan lain-lain. Nah, ini 7P. Banyak perubahan dibandingkan dengan 4P. Karena 7P ini beda banget ya.
place, kalau dulu place itu harus strategis. Kalau sekarang tuh dapat dijangkau, terkenal, dikenal, dan lain-lain. Sampai sini dulu, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu? Silakan. Yuk, Kita silakan. Ada yang lanjut mau tanya? dulu materinya gimana? Takut nggak keburu nih? Oke, Oke boleh. Ya, deh. nggak kerasa ya, sis. Nggak kerasa. Heeh. Nah, itu lucu banget nih, teman-teman. Tadi saya ngomongin tentang radical collaboration. Ini salah satu contoh. Ini beberapa tahun lalu lah ya, sebelum pandemi saya pergi ke Surabaya. Terus saya lihat poster ini 3 tahun lalu. Saya buka, saya nggak bisa masak, sehingga saya nggak tahu kalau Sasa itu ngeluarin santan kelapa. Kemudian saya datang ke toko kopi, ke Janji Jiwa, terus ada Sasa. Kenapa Janji Jiwa campur Sasa? Kopi itu campur mecin maksudnya gitu. Kalau saya nggak kebayang karena gimana sih, kenapa sih Sasa itu campur? Nah, itu tuh, oh ternyata si Sasa ini mengeluarkan produk-produk yang biasanya brand ini dikenal sama orang-orang yang udah senior. Jarang banget si Sasa ini dikenal sama anak-anak muda. Sehingga untuk mengenalkan sama generasi yang muda, dia tuh X sama Janji Jiwa. Tapi ternyata enak juga sih, kopi dicampur santan. Enak juga ternyata, gitu ya. Ada gula aren, ada santan Sasa, ada susu, kopi khas Janji Jiwa. Enak juga ternyata gitu. Dan lebih aneh lagi adalah ketika kopi campur tolak angin. Tapi dicoba ternyata enak juga nih kopi campur tolak angin. Ternyata enak. Nah, nah itu tuh makin absurd gitu ya. Makanya teman-teman yang ada di Sisternet itu kita dalam berjualan untuk memperbesar probabilitas bukan hanya dari kontennya, tapi juga dengan apakah kita bisa kolaborasi sama hal-hal yang nggak nyambung sama sekali gitu ya, sehingga itu memperluas pangsa pasar kita. Jadi Janji Jiwa X Sasa, Janji Jiwa kopi, Sasa sama orang-orang masak. Gimana caranya? Itu tuh jadi cross gitu, jadi ngegedein potensi pasar kita, dan itu keren. Atau yang tadi yang Dirmi Beauty, Sasa sama Dirmi Beauty, gimana itu pemikiran ada kosmetik campur micin. Pertama kali dilihat ini kenapa ya? Apakah kosmetik itu nama micin? Oh ternyata enggak, tapi ternyata memperkenalkan Sasa di dunia anak muda melalui Janji Jiwa, melalui Dirmi Beauty, dan lain-lain. Tapi yang menarik juga kayak gini, bisa segila ini nih, kayak Yupi ya, sama Dirmi Beauty. Si kosmetik itu perlu perasaan yang menyenangkan dalam mengaplikasikannya dalam wajah teman-teman, sister semua gitu ya. Tapi si kosmetik itu nggak punya perasaan yang menyenangkan, maka siapa sih produk yang punya perasaan menyenangkan? Yupi gitu. Yupi itu kalau kita makan itu mood booster banget. Makanya ketika Dirmi Beauty X Yupi, beda perasaannya. Jadi semenyenangkan itu. Jadi, nah ini akan memperluas si pangsa pasar, dan itu story-nya jadi beda aja gitu, karena akan sangat luar biasa. Atau contohnya kayak gini. Nike yang biasanya just do it malah jadi jagonya ayam di sini. Dan ada aja yang beli, dan banyak gitu, dan memperkenalkan pada segmen-segmen yang berbeda, lintas. Jadi kalau tadi ngomongin tentang value dengan storytelling-nya, tapi kita ngomongin tentang lintas segmentasi. Jangan-jangan tadi misalnya ini ya, daster sama ikan asap. Jadi apa coba kalau kolaborasi? Bisa enggak? Daster X ikan asap. Kalau dulu nggak mungkin, tapi sekarang sangat mungkin gitu. Tinggal gimana nih eksekusinya, ya silakan aja kita gila-gilaan. Karena sekarang di era digitalnya orang-orang pada gila gitu ya. Sama seperti ini. Bisa nggak ikan asap campur daster? Itu gimana produknya, silakan nanti dipikirkan. Nah itu memungkinkan. Nah sehingga proses digital marketing itu bukan hanya tentang pakai TikTok-nya, bukan hanya pakai Instagram-nya, tapi kekuatan kontennya yang berdasarkan pada personality-nya, kemudian diperluas dengan proses-proses kolaborasi, sehingga kita bisa cross, nyilang antara segmentasi kamu dan saya dan kamu, bisa saling tahu gitu loh. Kalau yang daster biasanya segmentasinya ibu-ibu rumah tangga yang pakai daster. Tapi kalau saya adalah orang-orang yang suka makan ikan asap itu nggak tahu tuh tentang daster. Tapi kalau daster X ikan asap kemudian nempel, bahwa saya kemudian tercemari ya istilahnya dengan produk daster, dan kemudian ibu-ibu itu tercemari dengan ikan asap, maka jadi ada cross gitu.
cross pengetahuan, jadi makin tahu awareness-nya. Nah, proses kolaborasi itu jadi penting karena justru yang tadi Sis Aisyah katakan, proses awareness-nya tuh jadi cross segmentasi gitu, jadi makin luas gitu. Memang saya nggak akan pakai daster, tapi karena saya tahu ada daster, maka saya akan rekomendasikan sama keluarga saya. Ada daster keren nih gitu. Cross gitu ya. Jadi kolaborasi itu hasilnya bakal eksponensial. Kolaborasi itu hasilnya bakal eksponensial gini loh, bukan gitu. Kalau teman-teman melakukannya sendiri, itu akan linier, akan biasa-biasa aja. Tapi justru dengan lintas cross ini, misalnya tadi ada kado custom, kemudian ada kuwut, kemudian ada kelapa, coba. Kelapa X essential oil gimana? Tapi jangan bilang dulu nggak mungkin ya. Gimana biar mungkin? Sehingga nanti kita itu awareness-nya datang. Coba misalnya di sini teman-teman. Saya tuh suka Nissin. Saya tuh kenal brand ini, Nissin itu saya kenal, tapi saya nggak kenal tuh Dirmi Beauty. Tapi karena Fitch tuh kenal Nissin, jadi saya jadi kenal tuh Dirmi Beauty. Jadi aja saya ngomongin Dirmi Beauty, walaupun saya bukan pelanggan Dirmi Beauty, tapi karena dia ex Nissin, saya kenalnya melalui Nissin. Jadi cross, jadi banyak orang yang tahu. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahwa yang harus kita lakukan untuk menciptakan value proposition ini, biar kita nggak jadi terjebak di murah, pertama, kolaborasilah bersama customer. Artinya, libatkan customer sama produk-produk kita. Tanya dia apa kurangnya, apa sukanya, apa gimana. Kolaborasi sama customer. Harus lebih dekat sama customer. Tanya orangnya. Yang kedua, kolaborasi penuh, namanya co-creations. Co-creation itu sama mitra kita. Semua orang yang datang di sini, kayak tadi ya, co-creation tuh Dirmi Beauty X Nissin, KFC X Nike, itu namanya co-creations untuk meningkatkan awareness. Kemudian, ciptakan produk-produk yang paling bernilai. Saran saya, teman-teman, abis ini belajar model bisnis ya, BMC, nanti cari di YouTube tentang BMC, tapi saya juga pernah punya di salah satu channel YouTube, nanti cari aja Dwindra Purnomo BMC, nanti muncul, mudah-mudahan itu bisa membantu. Nah, jadi yang paling penting adalah ini nih, kenali dulu bagaimana value yang disampaikannya. Tadi jadi teringat sama pengusaha daster ya, tadi siapa namanya itu yang daster tuh? Lupa, siapa Mbak Aisyah? Dengan Ya, iya, Deisha. jauh lagi. Alin. Iya. Alin. Nah, jadi kan saya bilang tuh ngomongnya kalau bisnis itu bukan tentang jualan yang paling banyak, atau makanya harus ada 3 yang harus di-balancing. Pertama, menciptakan daster yang paling dicintai sama konsumennya. Kelayakannya, apakah bisnisnya layak, HPP-nya bagus, timnya bahagia. Yang ketiganya, viability, kesehatan keuangan. Jadi kalau misalnya dasternya bagus, tapi nggak sehat keuangannya, itu akan nggak adaptif perusahaannya. Makanya harus ada ketiganya, kelayakan, viability, dan juga visibility. Sehingga kalau kita udah punya produk yang value proposition yang bagus, pastikan bahwa channel-nya, ini yang ada gambar mobil itu channel, yang gambar hati itu gimana cara engage sama orangnya. Jangan sampai teman-teman manggil saya sis ya, karena itu customer relationship-nya akan pudar. Maka bener-bener manggil saya bro, gitu. Kalau enggak mas. Beda banget teman-teman manggil saya bapak sama mas. Kalau mas tuh rasanya muda gitu, jadi saya seneng gitu. Itu tuh customer relationship. Tapi kalau manggil Mbak Dwi, wah langsung tuh. Itu namanya customer relationship. Nah, saya tuh suka di-reach lewat mana? Di-reach lewat WhatsApp misalnya. Maka channelnya WhatsApp. Bisa jadi nggak masuk ke saya karena misalnya teman-teman lebih suka pakai Line. Oh, nggak akan nyampe sama saya. Makanya meskipun si value proposition-nya tepat buat saya, tapi kalau customer relationship-nya, tanda cinta tadi, sama channelnya, bagaimana kita delivernya salah, tetap nggak akan laku. Makanya pastikan kita punya value proposition disampaikan dengan cara dan jalan yang benar. Nah, kita mulai gimana cara memasarkannya nih. Nah, perjalanan panjang, nggak tiba-tiba laku. Tadi Mbak Aisyah, Sis Aisyah bilang, kesadaran, awareness, bener banget. Kesadaran,
Makanya jangan bosan untuk bikin reels, jangan bosan untuk bikin postingan, jangan bosan untuk bikin TikTok, kemudian dievaluasi, kemudian bener nggak, makin bagus nggak, gitu ya, si postingannya, engagement-nya. Engagement yang paling baik adalah yang bisa menghasilkan pembelian. Jadi jangan suka engagement yang tinggi tapi nggak ada pembelian. Maka dimulai, ini namanya marketing funnel, bagaimana membuat orang tersadar, bagaimana mulai mempertimbangkan, bagaimana dia bisa membeli, bisa loyalty, bisa advokasi. Nah, kalau udah beli, dirawat konsumennya biar dia loyal dan dia bisa ngasih tahu sama orang lain. Seringkali kita itu sampai ke pembelian, tapi nggak ke loyalitas, sehingga kita selalu bermulai dari nol lagi, dari nol lagi. Capek hidup kalau mulai dari nol terus, makanya orang yang beli itu dirawat, tapi dirawatnya dengan sungguh-sungguh, dengan personality. Kadang-kadang kita ngerawatnya tuh dengan blast SMS, selamat ulang tahun, tapi nggak personal. Makanya tetap personal, ikuti Instagramnya, di likes dengan baik, terima kasih kakak, terima kasih ibu, itu harus secara sistematis. Sehingga dia loyalty-nya bagus. Nah, di fase menumbuhkan kesadaran, kita bisa membangkitkannya dengan iklan, acara, blog, media sosial, dan event. Tapi balik lagi sama penyadaran tadi bahwa nggak cuma iklan, acara, blog, atau sosial media, atau event, tapi jangan lupa storytelling-nya yang personal ya. Jadi kita nggak ngomong secara umum, benar-benar personal. Kemudian di ketertarikannya, kita bisa ngembangin via email, WA personal, WA-nya personal. Makanya jangan bilang, "Hai sis," gitu. Ya agak effort sedikit tuh. "Hai sis Dini, sehat selalu ya," gitu. Kalau, "Hai Bro Dwi, lama nggak ketemu," baru copy paste gitu. Itu sangat personal, kontennya yang baik. Kemudian pertimbangkan, sediakan informasi produk, kampanye, trial, produk contoh untuk dicoba. Dicoba ya, bukan untuk dijelaskan, dicoba. Kemudian minat dan membeli. Nah, si fase dari tumbukan kesadaran sampai beli itu panjang. Makanya yang lebih bagus itu adalah ketika orang yang terpapar itu si proporsinya tuh makin kecil gitu sama yang beli. Jadi harusnya si channel itu makin ramping gitu. Pertama mungkin lebar dulu, tapi kalau kita udah bagus itu makin ramping. Sehingga ada caranya, online atau offline. Digital itu bukan selalu ngomongin pakai platform. Digital itu ngomongin tentang mindset sama budaya. Bukan berarti pakai online, kita langsung bisa jreng gitu. Tapi justru si riset-riset langsung ini masih penting dan masih relevan. Karena kalau kita ngomong silaturahmi secara langsung sama orang, kita dapat feedback-nya secara langsung. Oh, ternyata orang cara pakainya gini. Oh, ternyata perasaannya kayak gini, gitu ya. Makanya, bandingkan atau sandingkan saja online dan langsung. Maka kalau teman-teman ngiklan di online, silaturahminya juga harus tetap jalan. Kalau mempelajari orang produk via website, maka kita juga harus secara offline kenalin secara orang. Kemudian kalau kita punya website, kita juga punya orang secara langsung, silaturahmi. Kemudian beli, kemudian memelihara hubungan, pastikan orang itu membeli kembali. Nah, maka rajin-rajin mengevaluasi setiap 3 minggu atau 1 bulan. Seberapa orang yang dulunya nggak tahu, jadi mulai tahu tapi nggak peduli, jadi mulai tahu dan tertarik, di mana dia membandingkan dan siapa pembandingnya, gimana dia beli dan kenapa dia tertarik, dan gimana caranya mengkonversi orang yang beli jadi penggemar. Jadi tugas kita itu bukan sampai pembelian, tapi mengkonversi jadi penggemar. Gitu. Nah itu perjalanan panjang. Tapi kalau teman-teman bisa sampai ke penggemar, itu dalam jangka panjang akan mengurangi budget yang luar biasa karena kita punya army ya, kayak BTS Army. Jadi militan di BTS Army itu ya militan aja, jadi ngebelain produk kita. Nah, oleh karena itu, di marketing funnel-nya, coba bangkitkan kesadaran lewat iklan, kembangkan melalui email, sediakan informasi produknya, fokus pada proses penjualan yang unik, tawarkan demo secara personal, itu selalu saya highlight, memelihara hubungan dengan konsumen dengan hal yang personal, selalu personal, dan memastikan bagaimana konsumen bisa menggunakan jasanya kembali dan melakukan proses advokasi kepada calon konsumen yang baru. Dari iklan, mempelajari produk, website ada nggak, pembeliannya, memelihara pengumuman, dan lain-lain. Sehingga teman-teman, ada istilahnya tuh tofu, mofu, bofu. Tofu itu top of funnel. Gimana dan di mana sih pelanggan kita
mengenal kita dan di mana mereka memulai mencari informasi tentang kita. Platform apa yang mereka gunakan untuk mengenal kita. Setelah dia tahu dari mana, masuk ke medium of the funnel. Di mana dia bisa membandingkan produk kita sama yang lain. Di platform apa dia bisa membandingkan. Baru ke BOFU, bottom of the funnel. Bottom of the funnel itu dia melakukan pembelian di mana. Nah, ini harus benar-benar paham, dia mulai kenal di mana, dia membandingkan di mana, dia beli di mana. Nah, itu harus tahu, makanya pakai customer journey. Oleh karena itu, perjalanan sampai orang beli itu panjang. Makanya kita harus benar-benar paham, jangan sampai cuma sekedar, oh gue pakai marketplace. Bentar, sebelum ke marketplace itu, dia kenalnya di mana. Dia membandingkannya di mana dan beli di mana. Gitu ya. Nah, ini secara detail seperti ini, tapi saya nggak akan bahas di sini. Nanti PowerPoint-nya di-share aja sama Sisternet. Ini dijadikan PR ya, untuk di-detailing. Sehingga ujungnya itu bukan marketing funnel, tapi kayak melingkar gitu. Attract itu artinya menarik. Menarik itu kemudian engage. Engage itu kemudian bikin ikatan kuat sama pelanggan kita. Nanti kalau udah engage, dia menyenangkan pelanggan kita. Makanya mulailah dari orang-orang stranger, orang-orang yang nggak dikenal, kemudian jadi prospekan, kemudian jadi konsumen. Nanti konsumen itu sebisa mungkin harus jadi promoter buat kita. Makanya muter terus. Oleh karena itu, kalau kita menjalankan produk secara digital dengan baik, harusnya tuh jadi roda yang berkesinambungan. Enggak jadi roda yang terhenti. Makanya pastikan seseorang yang asing bagi produk kita, jadi prospek, jadi customer, dan jadi promotor. Ujungnya tuh jadi promotor. Jangan berhenti di customer, karena kalau berhenti di customer, hidupnya capek, mulai terus dari orang stranger, berhenti di sini, stranger, berhenti di sini. Pastikan jadi yang lainnya. Sama ternyata. Nanti saya akan habiskan waktunya buat sesi tanya-jawab, Sis Aisyah. Iya, kalau gitu. Oke, kita langsung beralih nih ke sesi tanya jawab. Kita masih punya sekitar, sangat-sangat tipis ya waktunya, kita punya sekitar 3 menitan nih untuk sesi tanya jawab. Jadi, saya akan pilih 2 pertanyaan langsung, nanti bisa langsung dibantu jawab sama Bro Dwi ya. Oke, oke. Halo Mas Dwi loh dia ngomongnya. Wih, Mau tanya udah ganti gimana nih. sih? Iya, langsung ganti loh. Gimana sih cara memelihara hubungan dengan konsumen tanpa ada pikiran dari konsumen, paling Mbak ini mau promosi aja nih gitu. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang keduanya, oke sebentar. Pertanyaan yang kedua, izin bertanya. Produk saya aneka cake dan keripik pisang. Selama ini kan kebanyakan mereka ngorder karena kedekatan saya dengan customer. Nah, saya memang kalau respon sekarang agak lama. Bagaimana cara pendekatan dengan customer apabila yang pegang itu admin? Boleh langsung dijawab, Bro Dwi? 2 pertanyaan Oke, barusan. 2 pertanyaan tadi ya. Yang pertama, kita tuh jangan berasumsi sama konsumen, capek hidup kita kalau berasumsi sama konsumen. Jadi justru yang harus kita lakukan itu melepaskan kepentingan kita dan benar-benar mau menyimak konsumen. Maka pertama, kalau ada konsumen datang, jangan asumsi. Maka benar-benar kita mendengarkan konsumen. Maka kalau bagusnya, setiap kita menemukan calon konsumen atau konsumen, yang harus kita tanya adalah apa yang bisa dibantu. Udah gitu aja. Nanti kalau kita nambahin itu nanti overthinking, nanti malah jadi nggak laku, nanti malah jadi salah gitunya ya. Jadi benar-benar open-minded, terima konsumennya, bebaskan dari sebuah pikiran. Capek soalnya ya, jadi overthinking. Jadi kedua apa ya? Saya lupa. Sering lupa. Yang kedua, Jadi, ini yang keripik. Bentar. Produknya aneka cake dan keripik pisang. Selama ini kebanyakan mereka order karena si owner ini punya kedekatan dengan customer. Tapi kemudian mau dialihkan ke admin. Bagaimana cara pendekatan dengan customer apabila yang memegang akunnya adalah admin. Ya. Nah, admin itu
perlu dilatih. Nah, kita tuh usaha kecil menengah ya teman-teman. Maka yang harus kita lakukan adalah proses nurturing, berkesadaran penuh untuk mentransfer ilmu dan pengetahuannya. Beda banget sama perusahaan besar yang bisa gaji orang sedemikian rupa, gede, dengan kompetensi dan skillnya yang udah high-tech gitu, udah high banget. Makanya kita harus sadar banget bahwa kita tuh UKM, mau nggak mau kita bisa bayar, tapi seadanya, se-UMR, maka yang harus dilakukan investasi sama ownernya adalah ngajarin admin gimana bersikap personal sama pelanggan. Itu mau nggak mau. Kecuali kalau kita udah jadi perusahaan besar gitu ya, bisa gaji orang yang bagus-bagus gitu. Oke, makanya UKM itu adalah organisasi pembelajar. Maka baiknya kita memang mau nggak mau harus mengevaluasi dan menghantarkan admin-admin yang sesuai dengan nilai-nilai dan caranya. Jadi mau nggak mau harus ngajarin. Gitu ya. Oke, semoga menjawab dan semoga membantu permasalahan-permasalahan para penonton webinar kita pada malam hari ini. Oke, mungkin ini kita sudah memasuki sesi terakhir di webinar kita malam hari ini. Saya mau minta sedikit testimoni nih dari beberapa peserta webinar. Mungkin 1-2 orang untuk memberikan sedikit kesan pesan singkat mengenai kelas webinar kita malam hari ini. Mungkin ada dari yang dari tadi disebut, boleh banget loh. Sis Entin, Mas Tini, dari tadi disebut sama Bro Dwi. Mungkin boleh Iya, soalnya dibantu untuk paling atas aktifkan nih kelihatan. audionya. Iya. Mungkin bisa dibantu aktifkan audionya untuk memberikan sedikit testimoni nih ke kita. Mana ini? Halo, Iya, terima kasih. sama-sama. Terima kasih Coach Dwi dan Mbak siapa? Saya mengikuti webinar ini benar-benar antusias sekali meskipun saya sambil ini ya, tapi benar-benar mendengarkan banget dan emang luar biasa dengan pelan-pelan tapi emang ngena banget gitu ke hati, kayaknya nyentuh banget. Terus apa-apa yang memang udah pernah tahu tapi ternyata terlupakan, seperti kita harus membangun kedekatan dengan customer. Itu kadang kita karena kita juga sibuk ini itu sampai lupa gitu menanyakan ke customer itu harus kedekatannya itu. Dengan materi yang disampaikan Coach Dwi ini sangat-sangat luar biasa dan memang perlu banget lah untuk kita gitu biar omset per bulannya meningkat terus gitu. Terima kasih Sister Net. Sama-sama, Sintin. Oke, selanjutnya saya minta satu lagi boleh ya? Mungkin tadi ada dari Sis Zahara, dari Eskwood, mungkin boleh dibantu aktifkan audionya untuk berbagi testimoni nih sama kita. Halo, Sis Zahara, atau kira-kira bisa aktifkan audionya kah? Oke, udah. Baik, Iya, halo. halo. Iya, boleh Mm. berbagi sedikit kesan-pesannya nih di kelas webinar malam hari ini. Iya, terima kasih kepada Mas Dwi ya, supaya lebih muda saya nggak jadi Pak. Tapi memang kalau itu hanya tua itu soal angka ya, yang penting jiwanya itu tetap Jiwanya muda. muda. Iya, jiwanya muda. Iya, saya bersyukur bisa ikut kelas malam ini karena ini sangat insightful dan saya mendapat insight dan juga mendapat suntikan semangat lagi untuk menjalani usaha walaupun memang saat ini usahanya masih dijalani oleh saya sebagai CEO yang benar-benar CEO chief of everything, itu mulai nyiapin bahan baku segala macam sampai promosi bikin konten pun sendiri gitu ya. Tapi mungkin itulah permulaan gitu ya. Memang setiap permulaan itu sulit, dengan mengikuti kelas-kelas seperti ini sangat membuat saya semangat dan berpikir untuk lebih maju untuk level up usaha yang saat ini dijalani. Thank you.
Sama-sama, terima kasih kembali si Zahra. Oke, terima kasih sister-sister semua yang sudah memberikan testimoni dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat insightful ya pertanyaannya juga jadinya membuat kita berbagi masalah, berbagi solusi juga pastinya. Oke, ini adalah waktunya kita foto bersama. Mungkin boleh untuk para sister-sisters untuk mengaktifkan kameranya dan berpose bersama kita. Nanti akan dibantu fotonya oleh tim dari Sisternet. Untuk Bro Dwi boleh bergaya dong. Nah, gimana gaya ini? Gayanya yang pertama kita gaya biasa, nanti yang kedua saya minta ada pakai jari XL ya. Oke, siap-siap ya foto pertama. Oke. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kita pakai jari XL ya teman-teman. Siap? Jari XL-nya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali untuk para sister yang sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa saya mau mengingatkan sekali lagi untuk download aplikasi Sisternet untuk membaca artikel yang pastinya bisa menambah pengetahuan dan juga daftar kelas webinar menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk share keseruan kelas webinar pintar series ini di Instagram story akun kamu dan tag @sisternet_id dan raih hadiah pulsa 100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Akhir kata, saya Aisyah Diharjo, mewakili Sisternet, mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di webinar pintar selanjutnya. Perempuan pintar, semua pintar, stay safe and healthy, sisters. Bye, happy weekend. Terima kasih, Bro Dwi. Terima kasih, sister-sister semua. Terima kasih, Di. Terima Terima kasih. kasih Sampai semuanya. ketemu. Dah. Thank you, Sisternet. Dah.